Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, Bapak, saudara-saudara peserta kursus analisis ekonomi yang diadakan Bright Institute. Ini merupakan pertemuan ketiga kita. Rencananya sesuai jadwal kita akan membahas soal transaksi internasional, berarti transaksi antara penduduk Indonesia dengan asing ya. Ibu Bapak sudah memperoleh bahan yang relatif cukup panjang ya, sekitar 80-an slide, mungkin 75 slide yang revisi ya. Nah, maka dalam kesempatan Zoom ini saya akan coba ringkas. Nanti jika diperlukan angka-angka mohon dicek di paparan yang dibagikan. Nah, untuk mengetahui tentang dinamika transaksi internasional itu banyak data ya, data resmi, antara lain disediakan oleh Badan Pusat Statistik dalam informasi tentang ekspor impor, lalu dari Bank Indonesia, neraca pembayaran internasional, juga posisi investasi internasional Indonesia. Itu dua dokumen yang tiap 3 bulan, beda waktu ya. Lalu ada juga catatan tentang utang luar negeri. Nah, kita lihat dulu dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang kalau saya tidak salah terakhir disajikan pada 2 Februari lalu ya, bahwa kondisinya kurang lebih digambarkan bahwa ekspor barang Indonesia itu mencapai 282,91 miliar dolar ya, berarti hampir 283 ekspor total. Kalau misalnya hanya migas, berarti non-migasnya, migasnya itu ada yang tipis itu. Jadi kita migas tetap ekspor ya, karena memang menarik, sekalipun kita jumlah konsumsi di bawah jumlah produksi kita, tetapi beberapa produksi minyak kita itu memang kualitasnya antara lain ya, itu yang lebih menguntungkan diekspor, karena kalau diolah di kilang kita itu tidak pas. Begitu juga para pemilik minyak kan tidak hanya Pertamina, tapi perusahaan-perusahaan asing yang memperoleh jatah bagi hasil ya, dia bisa saja mengekspor. Nah, jadi bagaimanapun kita masih ada ekspor migas. Nah, lalu yang non migas yang di kanannya nilainya 269,84 miliar dolar ya. Saya lebih enak lihat sini kayaknya. Ini kalau kita lihat itu ada presentasi ekspor total tumbuh 6,15%, kalau khusus migas tumbuhnya 7,6%. Nah, yang di bawah adalah informasi tentang impor, sama dibagi 2, impor total, impor migas dan impor non migas. Ini kita ambil dari bahan paparan BPS. Nah, ada juga dokumen newsletternya ya. Jadi BPS kalau mengumumkan angka-angka penting itu ada yang bersifat paparan, jumpa pers, kepala BPS atau yang mewakili, yang biasanya tidak hanya satu topik ya, yang hari bersamaan bisa 2-3 indikator yang penting-penting. Salah satunya yang penting itu adalah yang ekspor. Nah, lalu ada newsletternya, berita resmi statistik, ini covernya. Nah, jadi ada berita resmi statistik yang belasan halaman ya setiap topik, kurang lebih itu. Nah, kita sebagai analis itu mesti memiliki atau set data yang lebih panjang dan diolah. Nah, ini contoh saya memiliki data, ini yang saya tampilkan dari 90. Data yang saya punya itu dari 65 kalau tidak salah, tapi mungkin nanti mau dilengkapi untuk yang lebih panjang. Ini jadi saya gambar dari 90 sampai 2025, yang 2025 yang paling kanan tadi, yang paling ujung sana itu sama dengan data tadi. Nah, kalau kita lihat kan mudah sekali itu, yang biru menunjukkan ekspor, di mana ekspor tersebut di 3 tahun terakhir ini memang lumayan ya, meningkat dari 25, meningkat dari 24 dan dari 23. Hanya saja kita sempat mengalami booming dengan nilai ekspor yang luar biasa besar di tahun 2022 ya. Nanti ada faktor-faktor penyebabnya itu.
Nah, sementara impornya juga berfluktuasi. Nah, secara keseluruhan kita selalu surplus ya dalam hal eh, perdagangan barang dalam data BPS. Cuma kita harus hati-hati untuk ini yang biru itu, yang ekspor itu kan harganya adalah FOB kita, jadi di Tanjung Perak, di Tanjung Priok atau di bandara. Jadi pre-on board nilainya di pelabuhan kita sampai naik kapal. Sementara yang impor itu di pelabuhan kita juga, jadi bukan di pelabuhan pengirim. Jadi disebut dengan syarat CEF ya, Cost, Insurance and Freight. Jadi ada ongkos angkut, ada asuransi dan biaya-biaya lainnya. Nah, jadi di dalam impor itu sebenarnya nilai barang plus jasa terkait. Sementara yang biru itu bisa dikatakan full nilai barang, nah, pre-on board. Nah, dari sisi itu kita surplus, dan surplusnya belakangan ini cukup tinggi ya, jadi positif lah kalau dilihat ini. Nah, bagaimana kalau dipisah tadi, karena yang migas itu dianggap sudah perlu dibedakan gitu. Nah, ini non migas. Nah, ini yang biasanya dianalisis kan yang non migas. Non migas mirip ya fenomenanya, karena migas makin kecil, non migasnya ini makin kesini ya makin menonjol. Beda dengan migas ya. Oh, saya migasnya lupa naruh ini. Sebetulnya ada migasnya ya. Di bahan yang ibu bapak punya kelihatan itu migas. Migas dahulunya kan kita surplus besar, sekarang kita defisit. Kalau non migas dari dulu surplus dan makin kesini makin besar. Nah, ini yang khusus non migas. Yang khusus migas silahkan dicek di bahan yang kita bagikan. Nah, lalu BPS juga memberi informasi itu antara lain tentang negara dan kawasan tujuan utama ekspor non migas. Nah, ini Tiongkok 24%, ini khusus 2025 ya. Amerika 11,47, India 6,79%. ASEAN ini terbagi-bagi, jadi sebetulnya beberapa negara ASEAN sudah 4 atau 5% ya. Thailand, Vietnam, Malaysia gede juga, tapi digabungin jadi 19,12 dan seterusnya. Nah, ini di paparan BPS juga diperlihatkan tuh, kalau ke Tiongkok itu ekspornya besi dan baja, bahan bakar mineral, nikel, dan barang daripadanya, barang turunannya ya. Sedangkan ke Amerika itu ada mesin dan perlengkapan elektronik, pakaian dan aksesori, lalu alas kaki. Nah, ke India kembali bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani termasuk CPO itu ya, besi dan baja. Nah, ini contoh saja. Sebetulnya kalau kita melakukan analisis, itu kan ada dokumen nanti, tapi tidak pada saat diumumkan berita resmi statistik. Jadi BPS itu punya untuk ekspor impor banyak sekali publikasinya dengan tebal-tebal, tapi cukup rutin dan disiplin di ini. Kita bisa menganalisis. Ada kode-kode barang, ada kode yang disebut HS, ada yang disebut, terutama HS yang dipakai. Sebenarnya ada kode juga SITC. Nah, sayangnya ini kadang kalau kita dapat dari berita kan nggak match ya. Berita itu kan nama populer dari barang. Kalau untuk analisis kita harus memastikan kita mau pakai HS 2 digit, 5 digit, 8 digit. Nah, negara juga terlihat. Ya, kalau rajin sedikit tetap ketemu ya. Tapi ini ringkasannya seperti ini. Bagaimana dengan impor? Nah, ini menarik ya, kalau impor kita memang betul-betul Tiongkok merajalela ya, sudah 41,60% dari impor non migas itu dari Cina ya. Jepang hanya 6,90, Amerika hanya 4,70. Nah, makanya Amerika minta kita ngimpor nih. Nah, ASEAN 15,53%. Di situ juga diperlihatkan yang dari Tiongkok apa saja, yang dari Jepang apa saja yang utama, yang dari Amerika apa saja yang paling utama. Sekali lagi, kalau kita nanti tidak melihat di buku rutin bulanan atau triwulanan, juga ada yang tahunan di BPS, ada pembagian menurut negara, kita bisa ngecek kita ekspor atau impor dari negara ini komoditasnya apa saja, ada nomor HS-nya, ada nilainya. Ya, seperti itu. Cuman kritik saya ya, mestinya BPS sediakan yang olahan-olahan yang sudah Excel gitu ya, agak jarang. Ada sebagian di kalau kita masuk ke laman BPS itu kan ada pilihan ya.
pilihan untuk melihat berita resmi statistik, berarti kita melihat newsletternya. Nah, ketika kita klik di sana, kadang ada bahan paparan, nah, ada newsletternya. Kita bisa juga mengeklik di laman itu statistik menurut subjek. Nah, kalau kita masuk, itu tersedia data yang bisa diunduh dalam Excel atau CSV ya. Hanya saja tahunan. Jadi kalau kita belum punya base data ya kita ngambilnya satu dimasukin ya. Nah, dulu lebih mudah ya. Saya tidak tahu mengapa sekarang begitu. Cuma ada kelebihannya, situsnya, webnya WPS ini cukup cepat sekarang. Jadi kalau kita masuk pindah-pindah, ya kalau kita kerjakan sambil belajar menyenangkan juga ya. Nah, ini adalah cara mereka menyajikan dalam bentuk paparan ya. Nah, saya puji sih kalau untuk ekspor, impor itu BPS relatif tidak banyak berkomentar. Beda kalau dia menyajikan PDB, kemiskinan, itu kadang-kadang ada kalimat-kalimat di paparan yang sebetulnya kurang baik dinyatakan oleh BPS, nggak boleh dong melakukan analisis terhadap itu tuh kan. Tapi kalau untuk impor, ekspor, mereka relatif hanya memberikan fakta ya, ini negara ini barangnya ini, kalau kita ekspor, kalau impor ini persentasenya sekian. Karena itu saya sarankan untuk ya tidak ada pilihan. Sebenarnya sumber datanya BPS adalah bea cukai ya, tapi kan bea cukai tidak melakukan publikasi yang user friendly. BPS lumayan lah. Nah, kalau digabungkan dapatlah neraca perdagangan kan. Neraca perdagangan adalah perbandingan antara ekspor dan impor. Nah, ini disajikan oleh BPS di paparannya untuk kondisi tahun 2025 beberapa negara ya. Nah, jadi di atas itu perdagangan total kumulatif Januari Desember ya, negara dan kawasan miliar. Nah, yang bawah apanya ini? Sama ini miliar total kumulatif. Ini neracanya. Ini kalau kita lihat kan bahwa kita dengan Amerika itu surplus ya. Baik tahun lalu maupun tahun ini. India kita surplus, Filipina kita surplus, Tiongkok kita defisit. Nah, itu yang total ya. Ini yang non migas yang bawah. Nah, bisa dilihat itu kita yang defisit Tiongkok, Australia, Singapura. Nah, cuma memang di negara-negara ASEAN itu sebetulnya beda-beda, kita ada yang surplus, ada defisit, itu totalnya. Begitu juga dengan negara lainnya itu kita ada yang surplus, ada yang defisit, tapi rata-rata seimbang. Nah, maka gambaran ini dengan gambaran tadi di depan sebetulnya sudah jelas salah satu masalah ekspor Indonesia itu adalah negara tujuannya kurang terdiversifikasi. Jadi lebih kepada beberapa negara terlalu dominan, sehingga ya itu mungkin salah satu yang membuat kita lemah kan dalam bernegosiasi, karena memang dari data kita hanya jual ke tidak banyak, secara jumlah banyak negara tapi kecil-kecil. Di sini juga ketika ada kasus Trump sebelum peristiwa yang terakhir ya, yang awal-awal yang ketika kita diancam-ancam, itu kan sebetulnya biasanya orang kalau lagi kreativitas itu bisa muncul karena susah ya, gitu, cari-cari kreatif, atau termotivasi karena keuntungan, dua sebenarnya. Tapi bangsa ini agak aneh, kayaknya lebih mudah kreatif kalau tertekan ya, dibandingkan insentif untuk kita kreatif karena ingin mencari keuntungan yang lebih besar. Banyak hal terjadi karena tekanan. Nah, itu sempat kita kemudian melihat peluang-peluang di banyak negara, pergi ke sana kemari. Nah, sebetulnya bagus juga kalau kita diancam-ancam itu, supaya cari hal-hal lain. Sebenarnya kalau ekonom udah lama ngingatin, masalah kita itu kita kurang terdiversifikasi secara wilayah. Tadi dari contoh tadi di atas juga ekspor kok cuma hasil tambang, kemudian besi baja, kemudian ya tekstil pengecualiannya. Nah, itu juga kita kurang terdiversifikasi. Jadi 3 besar kita, batu bara, kemudian CPO, besi baja, ya kan, itu bisa mencapai separuh ya. Jadi kita juga masalah dalam diversifikasi barang. Nah, kalau yang di bawah ini untuk menunjukkan yang non migas, sama pesannya. Nah,
ada tambahan informasi yang menurut saya bisa dianalisis oleh ibu bapak teman-teman saya ini. Impor itu selain melihat komoditasnya, itu BPS menyajikan juga untuk tujuannya, penggunaannya. Jadi diimpor untuk apa? Diimpor untuk konsumsi, diimpor untuk menjadi bahan baku atau bahan penolong untuk produksi selanjutnya, dan diimpor sebagai barang modal, mesin, kendaraan, dan perlengkapan yang umurnya lebih dari setahun. Nah, kalau dilihat gambar itu nilai ya, pakai, itu memang kita mayoritas impor kita itu adalah bahan baku penolong. Nah, sementara konsumsi ya itu di antara 8-9%, lalu barang modal. Apa bacaan terhadap grafik seperti ini? Nah, tergantung nih, kalau bahan baku penolong itu nanti kita telisik lebih jauh, ternyata kita kan ekspor tadi, ada ekspor kita yang industri. Kalau ternyata kandungan impornya tinggi, ya berarti nilai tambah kita kan berkurang itu. Kita ekspor, misal kita ekspor mobil ya, tapi mobil di sini kan ya entah itu perusahaan patungan, perusahaan di sini, lalu juga impor kontennya tinggi. Nah, itu berarti mengurangi nilai tambah yang ada di perekonomian kita. Ini bukan soal hitam putih ya, karena wajar saja kalau impor konten, tetapi secara keseluruhan perekonomian bagaimana. Begitu juga ketika bahan baku penolong ini tidak untuk ekspor, tapi untuk konsumsi domestik. Ini kita bisa meraba-raba jadinya. Ini berarti faktor inflasi bisa dari sini. Ini umpamanya saja ekstrim ya, rupiah melompat gitu ya. Banyak orang, nggak urusan lah, rupiah 25.000, saya juga nggak pakai dolar nanti dulu. Kita itu ngimpor bahan baku untuk tahu tempe, namanya kedelai. Jadi ketika rupiah sebutlah ekstrim 25.000, itu langsung dirasakan oleh kaum miskin di Indonesia, tahu tempe pasti mahal. Atau lebih ekstrim lagi, beberapa soal kesehatan kita itu impor, sebutlah ekstrim cuci darah gitu ya. Ya nggak kebayang kan kalau rupiahnya lemah. Nah itu karena kita di orange itu banyak. Nah lalu tentang barang modal, inilah salah satu, itu kan lompat tuh, 2025 ini luar biasa ya, itu kenaikannya tuh, barang modal. Di sini barang modal ini termasuk juga kalau kita impor peralatan berat untuk pertahanan atau keamanan ya, alutsista, almatsus ya masuk barang modal, kendaraan, seperti itu. Sehingga kita tidak juga bisa sepenuhnya baca kalau barang modalnya itu melompat begitu, logikanya kan tahun depan kita akan produksinya bagus, karena kan barang modalnya bertambah. Nah sama dengan waktu kita pertemuan pertama, saya sudah perlihatkan kredit perbankan yang melompat itu adalah kredit investasi, sementara konsumsi dan modal kerjanya justru landai. Nah, kalau dibaca negatif, dibaca dengan sisi pesimis, berarti kan ekonomi nggak bagus 2025, karena kalau bagus pastilah konsumsi dan kredit modal kerja bertumbuh. Tapi inflasi kredit investasi tumbuhnya kencang. Nah, kalau positif melihatnya berarti kan di tahun-tahun berikutnya ini barang modalnya akan berproduksi, berarti bagus dong. Tapi kalau ternyata kredit investasi tadi untuk hal-hal barang modal yang tidak seketika produktif, bangunan juga termasuk loh ya. Jadi bangunan itu ya masih lihat detailnya lagi. Bisa saja bangunan menambah produksi, bisa juga menambah ongkos. Kasat mata itu bandara lah ya. Kan bangunannya di banyak daerah makin bagus, makin luas, tapi yang terbang masih sama. Jadi kita kalau masuk bandara jalannya yang lama tuh, kalau nggak hati-hati terlambat kita gara-gara bukan telat sampai ke bandara, telat di perjalanan di bandara. Nah di situ hal-hal detail itu buat analis penting. Nah sehingga saya selalu menyarankan ya kita pegang dulu data-data makro, kita pegang beberapa kerangka teori, meskipun ada beberapa teori yang mungkin tidak sama, kita lihat. Lalu kita juga tidak sungkan baca berita, tapi menurut saya bukan melalui kesimpulan, jangan terlalu mengandalkan berita. Berita itu melengkapi aspek-aspek ini. Nah, seperti itu. Jadi
cara berpikir kita tetap harus punya kerangka teori. Dan tidak harus teorinya secara secara presisi ya. Secara umum kita paham teori ini apa, hipotesis kalaupun tidak teori. Yang bisa kita peroleh dari bacaan-bacaan di buku atau kita mengikuti kajian-kajian. Nah, kita punya. Lalu kursus ini lebih ke arah data-data. Jadi kita juga tahu sumber-sumber data untuk melakukan analisis. Sekalipun analisis itu bersifat kebutuhan pribadi atau kebutuhan kita untuk review tertentu untuk pekerjaan kita, maka pengetahuan kita tentang data dan kepresisian kita mengambil data itu sangat membantu. Nah, baru kita juga memanfaatkan mau sekilas-sekilas melihat YouTube kah, melihat berita media kah untuk memperkaya imajinasi kita. Kurang lebih begitu kalau kursus ini berharap. Jangan dibalik-balik buat tulisan, isinya semua kutipan media. Ya nggak apa-apa kalau nulisnya bagus, mungkin bagus kelihatannya. Tapi mohon maaf kalau dari sisi saya sebagai ekonom, nah ini lebih common sense. Apa bedanya seorang ekonom dengan bukan ekonom secara bergurau? Ya kalau ekonom, semua orang bisa bicara ekonomi. Kalau ekonom bicaranya harus memakai data. Data itu berbeda dengan informasi tentang sesuatu berupa angka. Jadi saya bisa mengatakan kalau satu angka pada satu waktu itu informasi saja. Kalau data dia minimal untuk beberapa waktu ya. Jadi ada dana antar statik ya. Syukur kalau bisa dynamic. Jadi 5 tahun, 10 tahun atau kalau dia bulanan berapa bulan. Itu bedanya. Nah, ekonom dan saya berharap juga peserta kursus ini bagaimanapun adalah analis atau ekonom selalu memiliki data yang bukan informasi ya, tapi data-data itu lebih luas dari informasi. Nah, kira-kira begitu. Bukan berarti berita nggak penting ya. Berita menjadi sumber kita mungkin mencari-cari, lalu kita mengkaji atau melengkapi kajian kita. Nah, begitu ya untuk ekspor-impor dari data BPS. Nah, tetapi tadi saya sudah katakan, lembaga yang menyediakan informasi tentang transaksi internasional Indonesia yang lebih lengkap itu justru Bank Indonesia, bukan BPS. Nah, BPS tadi neraca perdagangan barang saja. Neraca perdagangan barang khusus impor ada jasanya sedikit. Nah, Bank Indonesia mengeluarkan dokumen yang namanya neraca pembayaran Indonesia, Indonesia Balance of Payment. Di textbook Balance of Payment, BOP ya. Sekarang BOP ada singkatan 2 ya, ada apa itu buat office ya. Saya kadang bingung tuh ketika dibagi BOP karena di kepala saya BOP itu Balance of Payment, ternyata sekarang isunya politik ya. Nah, si neraca pembayaran ini sesuai namanya sebetulnya adalah catatan yang mencatat dari sudut pandang Indonesia berapa kita membayar dan berapa kita menerima terhadap pihak asing. Tadi kalau neraca perdagangan tadi kan ekspor impor, menjual dan membeli. Kalau neraca pembayaran ini lihat uangnya, ya patokannya lebih uangnya. Ya meskipun tadi neraca perdagangan dinyatakan dengan uang, tapi di sini uang betulan, nggak harus barang. Diutangi kita nerima, membayar utang berarti pembayaran. Orang investasi ke Indonesia berarti penerimaan. Nah, kita membayar keuntungan investasi berarti pembayaran, atau mengembalikan investasi berarti pembayaran. Jadi neraca pembayaran Indonesia itu pada dasarnya adalah sebuah catatan yang mencatat tentang arus ya. Nah, ini lagi kata kunci arus. Arus itu berarti 3 bulan kayak setahun kayak. Bedakan ya, misalnya pendapatan dengan kekayaan. Pendapatan itu arus, kekayaan itu stok posisi. Jadi orang gajinya 10 juta sebulan, orang punya mobil, punya rumah, itu namanya kekayaan. Nah, ini sama neraca pembayaran ini adalah konsep flow ya, konsep arus. Dalam setahun itu kita membayar dan menerima berapa sebagai negara ya, bukan sebagai pemerintah loh. APBN kan itu sebagai pemerintah, ini sebagai negara. Nah, prinsipnya hanya dua kelompok transaksi ya. Yang pertama disebut dengan perdagangan barang dan jasa. Tadi saya ulangi, yang BPS tadi hanya barang. Kalau di sini dia sebut perdagangan barang dan jasa. Namanya transaksi berjalan. Yang nomor 1 itu. Nah, dalam textbook current account ya.
Yang kedua transaksi modal. Nah, ini kecil, transaksi modal itu perdagangan barang dan jasa, seluruh barang dan jasa. Kalau transaksi modal ini lebih searah, lebih misalnya bantuan asing, bantuan NGO, jadi tidak besar ya. Tetapi dalam barang modal ya. Itu nilainya hanya 352 juta dolar ya. Ya dalam skala puluhan ratusan miliar ini ya dia kecil itu. Karena itu dalam analisis transaksi modal itu biasanya tidak dilakukan. Kenapa ditaruh ya? Karena balance of payment ini mencatatnya nggak boleh sembarangan. Si Bank Indonesia memakai manual internasional, ada manualnya. Sekarang manual edisi ke-6 ya. Nanti silahkan dicek lagi di bahan yang saya sampaikan itu. Nah, maka komponen keduanya ya adalah yang transaksi finansial. Jadi dua saja sebetulnya yang ini. Transaksi finansial itu ya utang piutang dan investasi. Yang pertama tadi dagang, barang dan jasa. Yang ketiga ini adalah utang piutang dan investasi. Nanti namanya macam-macam. Nah, lalu di total 1, 2, 3 itu, nah kenapa lalu ada yang nomor 5 selisih perhitungan bersih? Itu anggap aja kita itu punya warung ya, warungnya semua pakai cash. Kita pakai pembukuan, orang beli kita catat, kita beli bahan kita catat terus kan. Nanti ada saldo kan di situ. Nah, di laci kita ada duit. Nah, ternyata nggak sama gitu. Patokannya kan yang laci, kan ini real kan. Maka di catatan terpaksa kita tulis lain-lain, tidak diketahui. Nah, seperti itu aja sebenarnya selisih perhitungan bersih itu. Tapi karena ini transaksi internasional, di situ ada juga yang serius mengkaji, membandingkan antar negara. Negara yang lebih kurang rapi administrasinya, biasanya selisih perhitungan bersihnya banyak. Nah, di situ ada urusan, mungkin ada soal illegal transaction dan semacamnya, ada urusan, ya kan bisa barangnya tidak tercatat, duitnya ada, transfernya gitu. Nah, itu bisa selisih perhitungan begitu, atau sebaliknya. Nah, tapi saya ingin menyampaikan saja ya yang penting 1, lalu 3 itu ya, jadi 2 itu. Nah, kalau neraca keseluruhannya namanya balance of payment. Kita di tahun 2025 mengalami defisit 7.842 juta dolar. Itu berarti 7,84 miliar. Nah, sederhananya kita lebih banyak membayar dibandingkan menerima, sebanyak 7,84 miliar dolar. Ya, defisit namanya. Tahun lalu kita surplus 7,21. Nah, apakah kondisi defisit 7,84 ini wajar? Nah, untuk tahu wajar nggak wajar kita buat data 30 tahun, 40 tahun kan. Kalau ini kan cuma data 2 tahun. Nah, kita gambarlah. Nah, seperti ini data dari tahun 1981. Nah, kalau gambar merah-merah itu saya yang buat ya. Kalau pas dia defisit saya kasih tanda merah. Nah, ternyata memang defisit itu jarang untuk kasus ekonomi Indonesia. Itu transaksi internasionalnya lebih sering, kita lebih banyak menerima daripada membayar. Terlepas dari kita menerima itu dari utang loh ya. Orang lain ngutangi kita atau orang investasi itu soal lain. Yang penting secara duit masuk gitu aja, duit valuta asing ya. Nah, di atas di hitam tuh saya lihat buat ringkasannya tahun berapa kali defisit, berapa kali surplus. Nah, menariknya lagi nilai 7,85 miliar ini berarti berapa itu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selama kita 40 tahun lebih, 43 tahun kita hanya 12 kali defisit itu. Ya. Dan yang penting min 0,784 ini adalah terbesar kedua sepanjang sejarah Republik Indonesia. Yang pernah kita defisit lebih tahun 97. Nah, inilah. Ini lagi mungkin bisa menggoda kita untuk mengatakan 25 kemarin ini susah sebenarnya. Tapi kalau kata Menteri Perekonomian, apalagi Menteri Keuangan, Bank Indonesia, segala sesuatunya baik ya, resilient kita. Yang diungkit-ungkit pertumbuhan ekonomi, yang gini-gini nggak banyak diomongin. Nah, padahal data sama, data dari Bank Indonesia, kita nggak bisa ngitung sendiri. Jadi ini serius ya sebetulnya defisit ini. Nah, ya sebesar itu. Nah, lalu tadi di depan dikatakan kita ada transaksi berjalan, ada transaksi finansial. Nah, ini yang disebut transaksi berjalan, barang dan jasa.
Jadi terdiri dari 4 kelompok. Ya, kalau BPS itu hanya barang saja. Nah, kalau ini ada barang, ada jasa-jasa, ada pendapatan primer, ada pendapatan sekunder, barang, goods, jasa-jasa, services, pendapatan primer, primary balance, primary income, pendapatan sekunder, secondary income. Nah, itu masing-masing itu neraca. Tadi kan neraca pembayaran itu satu neraca. Di dalamnya ada neraca transaksi berjalan dan neraca dibagi dua ya, dengan transaksi finansial. Di dalam transaksi berjalan itu neraca lagi. Apa maksud neraca? Ya terdiri dari dua. Ya ekspor, impor, atau pembayaran penerimaan. Ya kalau gambar biasa itu ya dua kan, debit kredit. Nah barang misalnya, itu ada ekspor. Nah 280,43. Ingat tadi BPS kan 282 ya. Jadi memang sama. Ada selisih-selisih itu karena mereka sama-sama dapat data mentah dari bea dan cukai, kadang timing waktunya, kemudian data dari bea cukai ada data sementara dan sebagainya. Bank Indonesia ini biasanya ngitungnya lebih lambat dibandingkan BPS untuk ekspor. Tapi bisa dikatakan selisihnya di satuan miliar, di angka 280, jadi kecil lah. Bisa dikatakan sama. Tapi impornya jauh. Ini 230, yang tadi kan hampir 255-an ya. Nah, kenapa? Karena impor yang dicatat di neraca pembayaran ini impor FOB di tempat negara kita ngimpor. Jadi umpama dari Cina pelabuhannya apa ya? Beijing ya. Harga di pelabuhan sana, bukan harga di Tanjung Priok untuk impor. Sementara kalau BPS yang nyatat harga sampai Tanjung Priok. Nah itu ada istilah CF ya, cost, insurance, freight, biaya, asuransi, dan pengangkutannya. Nah, kenapa Bank Indonesia melakukan itu? Karena dia mau memisahkan dengan jasa-jasa yang saya ulangi, ini bukan kemauan Bank Indonesia ya, ini ada manual internasionalnya dari IMF. Dan ya kita boleh aja nggak pakai, tapi kalau kita nggak pakai, kita nggak bisa dibandingkan antar negara. Kalau kita tidak bisa dibandingkan antar negara, ada urusannya dengan pasar modal kita, dengan surat utang kita. Jadi memang kadang kita benci tapi rindu ya sama asing. Jangan kayak sebagian pemimpin kita yang ngomong-ngomong anti asing, tapi misalnya begitulah. Ya pada dasarnya memang dunia ini masih didominasi mereka. Kalau mau kita kuat ya pelan-pelan. Atau mau radikal sekalian boleh juga kalau memang ada persatuan non-blok gitu ya. Apa gimana lagi. Tapi ini prinsipnya, ini aturan yang umum diterapkan. Supaya datanya bisa dibandingkan. Ada jasa-jasa. Nah, jasa-jasa itu ya tadi termasuk jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa manajemen. Nanti kita akan perlihatkan macam-macamnya. Nah, jasa-jasa kita itu defisit 19,82 miliar. Tadi barang 49,82 miliar. Kalau pakai data BPS lebih tipis tadi kan, surplusnya hanya berapa, 20, berapa 25 mungkin. Nah, jadi dari 12 macam jasa itu kita defisit. Nah, lalu ada lagi kelompok lain dari transaksi, namanya pendapatan primer. Apa itu? Pendapatan primer itu pada dasarnya bayar-bayaran jasa atas modal dan tenaga kerja. Tapi khusus tenaga kerja nanti dibagi dua. Ada yang masuk pendapatan primer, ada yang masuk pendapatan sekunder. Mana yang masuk pendapatan primer itu biasanya untuk pekerja kurang dari setahun, kerja ya seketika, ya mungkin sebulan, 2 bulan untuk proyek tertentu. Nah sementara yang pekerja berjangka lama itu dia mengirim, itu remitansi namanya, masuknya pendapatan sekunder. Nah kembali ke pendapatan primer, komponen terbesar pendapatan primer ini adalah bunga dan dividen ya. Nah jangan lupa kita nerima, karena orang Indonesia ada yang punya surat utang pemerintah Amerika, punya investasi di negara lain, ya kita nerima pendapatan primer ya, mendapat bunga dan dividen. Tapi lebih banyak kita membayar, lihat itu data tahun 2025, kita nerima hanya 9,68 miliar, tapi bayarnya 47,85 miliar dolar, sehingga kita defisit 38,17 miliar dolar, kurang lebih begitu ya. Nah sementara pendapatan sekunder, karena itu terutama sekali ada remitansi,
Jadi remitansi TKI yang dikirim ke sini penerimaan, remitansi TKA tenaga kerja asing yang dikirim keluar kita masih surplus. Nanti kita lihat sedikit-sedikit. Nah ini gambar ringkasnya transaksi berjalan. Nah, itu kan 2 tahun, 24 dan 25. Kalau kita sambung, nah dari tahun 81 lagi sama dengan data di depan tadi, transaksi pembayaran tadi, nah NPI ini transaksi berjalan. Merah kita. Nah, kalau sini juga saya harus fair. Tahun 2025 ini sebenarnya cukup baik buat Indonesia. Transaksi berjalannya tuh tipis ya. Hanya berapa tadi? Hanya 1,45 miliar dolar. Masih defisit, tapi tidak separah biasanya. Tapi ekonomi Indonesia ya begini ini. Sempat biru tuh 21 dan 22. Penjelasannya lebih karena beruntung. Jadi secara struktur ekonomi kita ya masih membayar ya, terutama sekali tadi ada soal jasa. Jadi kalau digarisbawahi kita ini surplus neraca perdagangan itu kalau barang doang, kalau sama jasa kita itu defisit. Dan ukuran-ukuran perbandingan internasional itu current account-nya bukan trade balance yang utama. Nah, kan trade balance nanti pelan-pelan kita ke sana juga. Nah, kalau di transaksi berjalan tadi ada 4, nah kalau neraca barangnya ini, ya surplus tadi kan, sama dengan data BPS ini tapi versi barang di Bank Indonesia. Ini perkembangannya, dan surplusnya makin bagus ke sini ya. Bagaimana dengan jasa-jasanya? Begini, nah yang biru kita nerima, ekspor jual jasa, yang orange kita beli. Ini kalau umpama kita ganti dengan neraca Korea Selatan ya, neraca servicesnya Korea Selatan, saya yakin birunya gede banget. Saya belum olah ya. Misalnya dia K-pop, dia jual kan jasa, gitu. Kita jasanya kurang tradable. Nah sehingga kita banyak membayar tuh 62,63. Tapi sebetulnya kita jasa juga ada kan, kita punya juga penerbangan, punya PLNI, dan salah satu yang memberi kontribusi pariwisata. Nah, kalau traveling, jasa traveling. Kalau orang asing ke Bali, ke Jogja, ke Jakarta, ke Danau Toba, ke Raja Ampat, itu kan dia belanjanya itu dihitung jasa, masuk neraca jasa-jasa. Ya, nah, apa saja jasa-jasa ini 12 macam. Nah ini ada manufaktur, ya itu apa? Montir lah itu ya, karena jasa montir itu kita malah kita suka ngirim ya. Jadi montir-montir kita itu lumayan lah. Kita nggak butuh montir orang lain sebenarnya. Tapi kalau jasa pemeliharaan dan perbaikan, nah lain ya dengan montirnya. Jasa perbaikan kita defisit. Lalu ada transportasi, kita defisit juga. Ya karena kita lebih banyak pakai jasa asing dibandingkan jasa kita dipakai. Dan seterusnya ya, ini 12 macamnya. Nah kita di perjalanan yang surplus. Nah sekalipun kita ada yang umroh, haji, jalan-jalan ke Eropa, ke Singapura, tapi lebih banyak ternyata yang ke Indonesia. Mungkin bukan soal jumlahnya, karena mungkin orang asing yang ke Bali banyak belanjanya. Kita mungkin juga banyak yang pergi, tapi belanjanya tidak tahu. Ini nilai kan, bukan jumlah orang ya. Kita masih surplus dan seterusnya. Dan ada juga yang mau saya garis bawahi, yaitu biaya kekayaan intelektual, copyright. Jadi kalau makin banyak sekarang, dulu kan kita cuma yang kayak McD, KFC, sekarang yang ayam goreng Cina juga banyak kan, es krim. Nah itu di neraca ini ada gitu, karena kita bayar copyright, kekayaan intelektual gitu ya. Nah, antara lain itu contohnya. Nah sedangkan jasa bisnis lainnya kita juga banyak negatif, karena di sini ya jasa maklar, trader apa itu kan di situ banyak, kita kurang di situ. Itu jasa-jasa. Bagaimana dengan pendapatan primer tadi? Nah, pendapatan primer itu kan sudah saya katakan tadi, pada dasarnya adalah catatan tentang penerimaan dan pembayaran pemakaian faktor produksi tenaga kerja dan faktor produksi modal. Duit ya, tapi yang tenaga kerjanya kecil, karena sebagian tenaga kerja ini remitansi, ini khusus tenaga kerja yang jangka pendek, yang seketika, semacam itulah.
Tapi memang agak sedikit kabur juga sih catatannya Bank Indonesia. Sementara kalau yang faktor modal berarti kan keuntungan dan bunga ya. Nah, kita lihat saja yang orange itu pembayaran. Kita bayar 47,85 miliar dolar selama setahun 2025 atas jasa faktor produksi tenaga kerja dan faktor produksi modal. Sementara kita menerima seperti atasnya itu biru. Sehingga inilah salah satu yang membebani neraca pembayaran Indonesia tadi. Kan ini subnya. Kalau dilihat gambarnya ini nggak peduli kita kondisi ekspor kayak apa, ini kan naik terus tuh. Nah, sampai begitulah sudah. Nah, ini pendapatan primer ini tadi angka totalnya. Nah, lalu rinciannya ini. Rinciannya kompensasi tenaga kerja itu kita nerima 347 bayar 1,94 miliar. Kok bisa ya? Nah, karena memang tenaga kerja asing di Indonesia itu antara lain kalau berdasar data ini ya, makanya kenapa kita perlu baca berita juga. Kalau angka ini bacanya ya berarti tenaga kerja asing di Indonesia itu kerja 3 bulan, 6 bulan, langsung dibayar. Jadi bayarnya dikompensasi sini, bukan diremetansi. Kalau baca data ini, tapi kita baca aja berita, mungkin serombongan kerja sebulan balik, sebulan lagi datang itu ya, maka kita TKA bayarnya lumayan. Tapi beda dengan tenaga kerja Indonesia yang keluar. Dia lama ya, setahun, 2 tahun. Jadi bukan, ya kalau tukang tuh nggak borongan gitu loh. 347. Karena itu kita kompensasi tenaga kerja defisit loh ya. Min 1,6 miliar, 1.592 juta dolar. Tapi nanti nggak usah khawatir ketika kita di neraca sekunder, wah kita banyak dapat dari TKA ya. Nah, tapi saya ingin menyoroti primer ini adalah terutama yang B ya, pendapatan investasi. Dilihat itu, kita pendapatan investasi menerima 9.331 juta dolar, membayar 45.910, 46 ya kita bulatkan. 46 miliar jadinya kan. Nah, sementara kita menerima, sehingga kita defisit 36. Nah, di antara jenisnya itu kita pendapatan langsung, berarti kan kepemilikan asing atas pabrik, atas perusahaan di Indonesia kan mengakibatkan mereka memperoleh pendapatan. Ya, secara umum adalah pendapatan dividen, dalam hal tertentu bisa juga atas ekuitas ya, 23 miliar dolar. Nah, sementara portofolio berarti yang mau karena trading, mau karena dapat dividen, keuntungannya itu 10 miliar. Ini sudah neto ya, maksudnya sudah antara orang Indonesia dapat dari luar dan orang asing dapat di Indonesia. Jadi ABC itu sudah neto. Nanti kalau di bahan yang saya berikan kepada Ibu Bapak, ada tuh sudah yang memisahkan lagi. Di investasi langsung itu yang asing kita bayar berapa, keluar kan, yang Indonesia punya Indonesia di luar menerima berapa. Di paparan yang lebih rinci saya bagi-bagi tuh ABC itu atas dasar masing-masing bersifat punya asing atau punya Indonesia. Tapi khusus punya Indonesia, kita bicara punya Indonesia yang di luar ya, bukan punya Indonesia yang di Indonesia. Karena ini catatan transaksi internasional. Duit kita banyak tapi di sini nggak masuk di transaksi internasional. Tapi kalau kita bawa keluar untuk investasi di luar, dia tercatat di neraca pembayaran. Nah, ini menarik juga, nanti kita bisa bandingkan yang cukup serius ya. Misal pendapatan investasi lainnya itu kita tetap minus kan, 3.406, banyak loh itu, 3,46 miliar, silahkan dikalikan. Padahal kalau kita lihat data posisinya, lebih banyak duit Indonesia di luar daripada di sini. Harusnya kan begini, anggap aja yang namanya investasi lainnya itu satu bentuk saja, yaitu simpanan di bank. Berarti orang asing nyimpan di bank atau di lembaga keuangan di Indonesia, ya itu berarti ada namanya other investment, dia dapat bunga kan. Nah, kita naruh di luar, penduduk Indonesia dapat juga. Nah, posisi saat ini sudah beberapa tahun terakhir ini lebih banyak duit orang Indonesia di luar dibandingkan orang asing di sini, tapi hasilnya lebih banyak dia. Apa jawabannya? Jawabannya berarti kita kasih bunga yang lebih tinggi kan.
Atau ini ya boleh imajinasi, tapi saya belum bisa buktikan. Ini ada soal permainan ya, karena duit-duit yang ditaruh di luar itu ya ditaruh di kawannya sendiri. Nah, itu kan beda lagi, namanya transfer pricing ya. Tapi datanya seperti ini. Nah, tadi saya sudah bilang ada barang, goods, ada jasa-jasa, services, ada pendapatan primer, primary income. Nah, ada yang keempat, secondary income ya, pendapatan sekunder. Ini istilah yang memang disarankan, di acuannya ada. Keempat-empatnya ini adalah kumpulan dari neraca perdagangan barang dan jasa. Kalau dari penjelasan saya tadi kan pendapatan primer itu jasa juga. Di pencatatan model lama dia masuk ke jasa ya. Belakangan sekitar 15-20 tahun terakhir dipecah karena dianggap perlu dianalisis. Ya, kalau saya tidak salah manual-manual 4, 3 itu masih menyatukan ini dengan jasa biasa. Sekarang ini jasa modal sendiri. Nah, begitu juga dengan jasa sekunder, ini jasa sebenarnya, tapi searah. Searah tuh begini, kalau dua arah itu kita ekspor, kan barang kita kirim, duit kita dapat. Cuma si neraca pembayaran kan hanya nyatat duit dapatnya, tidak mengurusi perginya barang. Nah, kalau yang jenis pendapatan sekunder ini satu arah. Jadi dikirimi oleh TKI ke sini, sebetulnya kan Indonesia tidak mengirim apapun, TKI-nya di sana kok. Dia jual jasanya di sana. Nah, dulu dibuat klausa sendiri, sekarang dimasukkan di pendapatan sekunder. Pemerintah juga bisa dapat itu ya, yayasan juga bisa dapat, tapi umumnya disebut transfer personal. Ada transfer publik, itu terkait dengan negara. Nanti angkanya nggak banyak. Maka kalau dilihat gambar ini, yang biru kita nerima, berarti kan lebih banyak itu kiriman dari luar ke kita dibandingkan kiriman dari dalam keluar. Terutama sekali harus diimajinasikan Ibu Bapak, ini adalah tenaga kerja. Nah, ini rinciannya. Nah, nih. Oh, nggak ada rinciannya di atas tadi ya. Oh, mohon maaf, ini nggak. Ini kompensasi tenaga kerja itu AB ya, primer. Ini sekunder saya lupa naruh rinciannya. Rinciannya ada yang di paparan Bapak ada. Jadi berapa? Bahkan saya sajikan juga jumlah TKI dan TKA. Entah itu slide keberapa, dicek ya. Jadi breakdown dari ini. Remitansi saya perlihatkan di situ, lalu jumlah TKI, lalu jumlah TKI yang resmi dicatat ya, saya di situ kalau nggak salah TKI-nya 4,1 juta ya, kalau tenaga asingnya cuma 160.000. Silakan dicek di slide-slide-nya Ibu Bapak, rincian dari ini. Nah, itu adalah transaksi berjalan. Nah, bagaimana dengan transaksi finansial? Karena ini kursus, mudah-mudahan nggak bosan ya, saya ulangi. Ada neraca pembayaran, balance of payment, itu keseluruhan neraca yang mencatat penerimaan dan pembayaran dari sudut pandang Indonesia kepada asing. Lalu di dalamnya ada dua neraca besar. Jadi neraca besar, lalu ada sub neraca namanya transaksi berjalan dan transaksi finansial. Di dalam transaksi berjalan yang keseluruhan barang dan jasa itu ada 4 neraca. Barang, jasa-jasa, pendapatan primer, pendapatan sekunder. Nah, yang kelompok keduanya ini tadi, padanannya transaksi ada transaksi finansial. Apa itu? Sederhananya transaksi terkait utang piutang dan investasi. Definisinya ada, tapi gampangannya itu aja lah. Kalau definisinya bisa tanya ya. Nah, ini bisa dilihat dari dua sudut pandang sebenarnya. Bisa dilihat dari tadi modal penduduk Indonesia yang keluar masuk dan modal asing yang keluar masuk. Itu berarti dari sisi kepemilikan. Disebutnya aset kalau modal penduduk Indonesia. Ini penyebutan saja. Kalau yang terkait dengan modal asing disebutnya kewajiban. Nah, itu dari sisi kepemilikan. Dari sisi jenis, sebenarnya ada 4 jenis. Yaitu investasi langsung, foreign direct investment, ada investasi portofolio investment, ada derivatif financial derivatif, lalu ada investasi lainnya, other investment. Nah, yang derivatif itu kecil banget, jarang dibahas. Jadi 3 ya, investasi langsung, portofolio, dan lainnya. Itu dari sisi jenis. Nah, kalau investasi langsung itu apa? Sederhana aja kan, investasi langsung itu berarti adalah investasi terkait orang bisa buat pabrik, bisa memiliki perusahaan, atau menambah
memperluas perusahaan yang sudah ada. Berarti ya dia mau duit masuk untuk ikut mengelola. Ya, dia beli saham karena bisa masuk membeli saham, tapi kepemilikan sahamnya untuk ikut mengelola. Nah, itu namanya investasi langsung. Nah, kalau investasi portofolio, orang bisa memiliki saham, bisa memiliki surat utang, obligasi ya kalau pemerintah namanya SBN. Tetapi ketika dia memiliki saham, dia tidak ikut mengelola. Ya, sebanyak apapun dia punya, dia lebih keperluan untuk aset, untuk untuk pengelolaan portofolio dia, baik dia mau mencari keuntungan dari dividen maupun dia mencari keuntungan dari trading. Nah, itu kalau kita bicara bursa ya, yang kemarin sempat geger itu dan belum bisa bangun sampai sekarang, belum bangkit lah, tapi tidak jatuh lagi. Itu adalah peristiwa di bursanya, ya kan? Ada asing yang ikut beli, ada asing yang jual. Nah, di dalam catatan Bank Indonesia, ya itu masuk bagian dari pencatatan dia. Kalau dia masuk, ya dia berarti masuk ke investasi portofolio. Kalau dia keluar, ya keluar. Tetapi catatannya di huruf B, karena yang keluar masuk itu modal asing. Yang di sini nih nyatatnya netonya saja. Ya, neto karena ini catatannya 3 bulanan, 3 bulanan kali catatan setahun. Berarti selama setahun 2026 keluar masuk duit asing di dalam pasar saham dan pasar surat utang. Jangan hanya saham. Surat utang berarti dia beli SBN, dia bisa beli SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, bisa surat falas Bank Indonesia. Nanti yang gini-gininya di sesi berikut ya, Sabtu depan kita tuker materi ini. Tadinya APBN besok biar sangar ya Mas Januar nanti. Nah, saya pengantar ininya di sini. Ya, itu di portofolio itu begitu. Ya, dua-duanya berarti selama setahun di tahun 2025 itu sebetulnya asing keluar 6,82 miliar dolar. Ya, secara neto. Nah, ini yang diributin tuh. Biasanya ini Bank Indonesia itu setiap Jumat sore itu buat publikasi ya, seminggu ini dari Senin sampai Kamis harus keluar apa harus masuk, lalu dari tanggal year to date dari awal tahun berapa. Nah, tiba-tiba sekarang dihilangin ya, alasannya ini sudah ada di web masing-masing. Yang bursa ada di web di bursa, yang surat utang ada di DJPPR. Saya ini kan tukang lihat data ya. DJPPR itu nggak tiap update terus, jadi kita harus ngolah dan tidak user friendly. Di Bursa Efek sedikit lebih user friendly, tapi juga kan karena banyak data itu perlu waktu juga. Nah, kok bisa Bank Indonesia kan bank sentral yang mengelola makro ya, keuangan makro. Ya, informasi seperti ini penting. Kalau dia terus biasa sudah ngumumin puluhan tahun loh ya, tiba-tiba berhenti ngumumin, nah itu akan kira-kira bisa membangun sentimen apa? Media sudah banyak beritain tuh. Ini kenapa Bank Indonesia tidak ngumumin? Kalau orang nggak beritahu tuh kadang kan, wah dia nggak mau beritahu karena jelek, nah, kan bahaya juga kan. Tapi prinsipnya dia beritahu, tapi setiap 3 bulan pun telat. Jadi ini kita dapat Februari untuk kondisi sampai Desember. Ini aja bagus ini. Tahun ini saya puji nih. Biasanya Maret keluarnya. Ini keluar tanggal 20 Februari. Tumben ini. Bank Indonesia tahun ini mempercepat laporan neraca pembayarannya. Biasanya kita dapatnya Maret. Nah, tapi kembali ke sini, itu adalah portofolio. Lalu ada lagi investasi lainnya, other investment. Jadi dia duit keluar masuk, duit asing ya, dan juga duit orang Indonesia keluar kadang balik, itu yang ditaruh di lembaga keuangan, khususnya bank. Jadi dia taruh di lembaga keuangan, nggak beli surat berharga, nggak juga buat pabrik, tapi naruh. Ada juga yang merupakan komitmen ya, misalnya down payment DP untuk pembelian sesuatu atau semacam itu. Tapi umumnya terkait dengan parkir. Ya. Nah, ini ada hubungannya juga sebenarnya dengan portofolio. Jadi dia bisa nih jual sell, si asing nih jual, dapat jualnya agak gede kan kemarin, gede, tapi nggak pergi dia, taruh di lembaga keuangan Indonesia. Nah, dia keluar dari portofolio tapi masuk di other investment. Ini untuk contoh saja. Nah, sebaliknya juga kita, tapi di luar catatannya, bukan di sini, nggak ketahuan. Kita ekspor, ada duit,
tidak kembali, kita tak parkir di sana. Nah, itu nggak ketahuan di catatan ini. Tapi di sana kan kalau di negara yang dia parkir, dia under investment. Gitu ya. Nah, ini menarik. Posisinya bukan posisi arus ya. Kalau posisi itu namanya neraca. Itu minus 9,15 miliar dolar. 9.148 juta. Nah, di yang saya bagikan ke ibu bapak itu lebih rinci. Di masing-masing ini 1, 2, dan 4 itu dikasih 3 slide itu. Di sini kan saya ringkaskan aja. Nah, menarik misalnya tadi kalau investasi langsung turun tapi sedikit kan. Dari 15,8 menjadi 14,08. Turun kurang lebih 1,8 miliar. Ya turunnya sedikit tapi ya artinya ada tren foreign direct investment turun gitu loh. Di tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, investasi portofolio radikal turunnya di tahun 2024 neto masuk. Nah, tapi di tahun 2022 neto keluar. Nah, lebih khusus lagi adalah yang nomor B-nya kewajibannya. Nah, di sini kita kalau di slide-slide yang saya bagikan untuk kita lihat tren. Kenapa saya salah satu ekonom yang khawatir ini memang mulai wait and see. Tapi wait and see kalau yang optimis, yang bersuara otoritas, yang bersuara pemerintah, atau ekonom yang lebih pengen menyampaikan ya harapan, ini wait and see karena modal asing masih ngukur-ngukur untuk masuk. Tapi kalau saya wait and see untuk outflow, nah kan sama saja, sama-sama belum terjadi kok. Jadi kalau orang diem gitu ya, tidak banyak gerak, kita menduga-duga, wah dia bersiap-siap untuk masuk gitu kan, besar-besaran. Wah, karena ekonomi Indonesia bagus, menjanjikan, programnya oke semua, ada makan bergizi gratis, ada koperasi desa merah putih, menjanjikan pertumbuhan ekonomi 8%. Wah, ini mereka akan masuk nanti. Tapi buat orang seperti saya, semua yang disebut tadi adalah wait and see untuk outflow, kan jadi begitu. Ya silakan peserta kursus saya ini menilai lebih logis yang mana. Tetapi yang akan terjadi nggak ada yang tahu. Semua yang akan datang itu kan memang bukan wilayah kita kan, bukan. Tapi boleh dong kita mengukur-ngukur. Sayangnya ekonomi ini kalau ngeramal sering salah ya. Saya maupun ekonomi yang lain. Tapi arahnya benar, cuma besarannya yang salah. Nah, kembali ke sini, ini saya sangat menekankan betul, tolong kalau ada waktu dicek khusus bagian yang ini, slide-nya ada berapa itu, ada 12 kayaknya untuk khusus ini, dilihat trennya. Itu banyak bunyinya. Nah, ini saya ambil yang umum aja ini. Ini berarti kan yang orange itu modal asing yang masuk total ya, tidak melihat jenis. Yang biru modal penduduk Indonesia keluar masuk. 20,55 miliar dolar ya, separuh dari tahun lalu. Jadi artinya kan wait and see bener kan? Ya masih masuk, benar. Kita modal belum keluar, iya nggak keluar, masuk gitu. Tapi masuknya nggak sebesar biasanya. Dan yang lebih penting, sebab masuknya terutama karena investasi langsung. Foreign direct investment. Investasi langsung itu nggak pernah mendadak. Kalau orang mau buat pabrik, mau memperluas pabriknya, memperluas usahanya, mengakuisisi perusahaan lain, nambah modalnya, itu plan-nya 2-3 tahun sebelumnya, sehingga nggak ngerem dia, nggak kelihatan itu. Tapi kalau yang sifatnya portofolio, yang sifatnya other investment, sangat peka dengan kondisi. Nah, itu ya bedanya. Ya kalau optimis berarti orang masih investasi langsung, berarti masih Indonesia ini masih akan oke di depan. Karena itu kata Moody's ya stabil sih, boleh saja investasi di Indonesia ini masih bisa lah. Tapi hati-hati, outlook ke depannya ini agak sulit bayar utang, gitu loh. Dan kalau dia tidak berbenah, bisa saya turunin menjadi kurang layak investasi, gampangannya gitu ya. Nah, bisa investasi, outlooknya negatif, kamu kalau investasi di sana, ngutangi, minta hasil yang lebih gede. Kalau kita diturunin lagi oleh Moody's atau S&P atau Fitch, ya tetap aja akan masuk. Karena kan investor tuh macam-macam. Kalau investor progresif, risiko gede tapi hasil gede oke saja. Nah, investor konservatif lain. Ya mungkin hedge fund berani dia karena dia progresif ya. Nah, nanti di foreign direct investment juga kita pilah lagi. Tapi nggak ada di data Bank Indonesia ini, saya ngajak analisis. Apa sih mereka masuk? Wah, ternyata dia masuknya di hilirisasi ini. Nah, dicek lagi, ini perusahaan semacam ini rekam jejak apa, ini zaman enak kok ya, bisa tanya AI, bisa macam-macam.
Nah, nanti kita dapat info ini perusahaan ya agak abu-abu kehitam-hitaman gitu. Misal, kalau kita menyebut merek-merek dunia, misalnya Samsung kah, Toyota kah, atau Huawei, itu kan relatif perusahaan jelas ya, maksudnya tanda petik putih itu bukan berarti nggak jahat ya, maksudnya dia clear. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang duitnya banyak, tapi dia sukanya main-main di industri-industri atau di sektor-sektor yang sedikit pat gulipat dengan domestik ya. Kalau dulu ada istilah namanya komprador, silakan dicari apa itu komprador. Bisa begitu. Nah, jadi nggak bisa juga kita bilang ini investasi langsung berbondong-bondong masuk ke sini. Kalau yang berbondong-bondongnya setengah preman ya mereka minta hasil lebih gede. Dia mau tapi minta hasil lebih gede. Itu. Kurang lebih begitu ya. Nah, intinya turun tuh. Nah, sementara orang Indonesia yang keluar meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan 2024 masih. Jadi ya susah ya. Indonesia ini orang miskinnya banyak, hampir miskinnya lebih banyak lagi, kelas menengahnya dekat banget dengan orang miskin. Tetapi yang kaya juga ada. Tidak banyak banget, tapi ya gede gitu ya. Kalau duit ratusan triliun punya mereka, investasi mereka keluar. Ya nggak bisa disalahin dong, kita negara bebas kok. Masa ngelarang orang kaya? Sebenarnya tidak pernah masalah kan orang kaya. Undang-Undang Dasar 45 juga Pancasila nggak melarang orang kaya. Yang jadi masalah negaranya kurang beres mengurusi yang miskin kan gitu. Mengatur agar orang kaya itu makin kaya tapi tidak dengan cara mengeksploitasi yang miskin. Ya dia kaya karena memang dia kreatif, inovatif, dia berani ngambil risiko dan itu sah dilindungi harus dong. Kurang lebih begitu ya. Malah jadi kemana-mana kita nih gara-gara tabel ini. Nah, khusus langsung ternyata di sini sudah saya sajikan. Nah, yang orange itu langsung yang asing, turun sedikit tapi oke. Indonesia yang langsung yang biru. Modal langsung masuk lebih sedikit ya. Lalu yang portofolio, nah ini kan gambarnya ekstrim nih yang portofolio. Jadi 2025 yang orange modal asingnya keluar. Nah, yang birunya ketutupan orange gambarnya itu ya, juga keluar juga, tetap keluar. Nah, lalu kalau kita lihat lagi investasi lainnya, ini yang menarik. Ini kan tadi khusus surat berharga ya, surat utang dengan saham. Jadi yang ini kemarin saya waktu ngisi di Sespim ya, saya kebetulan dapat kehormatan untuk ngisi kuliah umum ya sendirian di Sespim, gabungan ternyata 400-an. Dikasih tema itu runtuhnya pasar saham dan pengaruhnya terhadap keamanan. Pertanyaannya pertanyaan polisi ya. Jadi pertanyaannya runtuhnya pasar bursa saham dan pengaruhnya terhadap keamanan. Ya saya jelasin, bursa saham itu belum runtuh. Jadi mereka rupanya tim di sana yang mencari tema itu. Ya ini juga makanya saya ini udah niat nih kalau mudah-mudahan polisi mau ya saya SPM atau kayak tawar ikut kursus lah biar ikut angkatan kedua ketiga nanti. Ya kan bukan runtuh, saya bilang ini baru itu namanya koreksi. Bukan runtuh. Runtuh itu 29, 30 tuh runtuh tuh Wall Street. Nah, di kita pun belum sempat runtuh. Ya, hampir runtuh pernah beberapa kali ya, 2020 terus mana. Tapi itu namanya koreksi. Dan belajar dari pengalaman pernah runtuh itu, bursa itu rata-rata punya aturan. Kurang lebih gitu. Nah, lalu kalau bursa umpama pun runtuh, andai saya bilang, apakah ekonomi ambruk? Enggak. Karena bursa itu satu hal, kondisi ekonomi real hal lain, dan itu menurut saya Pak Purbaya waktu beberapa bulan buru-buru mengatakan IHSG fly to the moon itu sebagai indikasi ekonomi yang bagus. Pas ketika jatuh ngomongnya lain lagi, ekonomi kita kuat. Kebetulan aja IHSG jatuh, loh gimana? Itu pakai standar ganda kan ngukurnya namanya. Itu saya jelasin di depan polisi itu. Jadi yang benar adalah IHSG itu, indeks saham itu ada hubungannya dengan sektorial, tapi tidak selalu ketat, tidak selalu searah. Tuh misal. Nah, dan ini juga menarik kan kalau kita lihat sini. Asingnya kan keluar. Ya toh? Apakah lalu, padahal pada akhir 2025 itu kan indeks saham masih naik gitu. Artinya ada tidak selalu searah. Nah, ini yang saham. Bagaimana dengan investasi lainnya? Jadi ternyata lebih banyak yang biru di luar negeri dibandingkan yang orange di dalam negeri.
Jadi lebih banyak orang Indonesia nyimpan duit di lembaga keuangan luar dibandingkan dengan orang asing nyimpan di sini. Apapun kebutuhannya ya. Ini fakta sekian tahunnya. Nah lalu sampailah kita kepada apa yang disebut dengan posisi investasi internasional. Jadi udah dua kita bicara tadi, satu neraca perdagangan BPS, dua neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia itu kan flow arus ya selama 3 bulan atau setahun. Nah, yang topik ketiga ini namanya posisi investasi internasional Indonesia. Nggak enak nih singkatannya, PIII ya. Ini juga ngikuti manual internasional. Apa maksudnya? Tadi kan arus, ini neraca. Jadi kalau di perusahaan itu kan ada rugi laba, ada neraca. Nah, rugi laba itu setahun, neraca itu posisi 31 Desember. Atau kalau di pertengahan ya posisi 30 Juni ya. Nah, gitu. Nah, ini sama. Jadi dari arus yang keluar masuk tadi, karena kita berutang piutang dan investasi terus-menerus kan, maka posisinya per tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan berapa? Jadi namanya posisi, tapi datanya belum ada sampai akhir tahun. Masih nanti mungkin April atau Mei baru keluar. Nah, yang ada adalah 30 September. Nah, posisinya duit orang asing yang ada di Indonesia, duit tapi bentuknya ada yang sudah jadi saham, ada yang berupa pabrik, maksudnya modal asing 803.947 juta, berarti 804 miliar dolar. Anyak ya, 804 itu berapa duit itu? Silakan hitung ya kali. Jadi asing cukup kuat di Indonesia, 804 miliar dolar. Dia ada di sini dalam bentuk pabrik, dalam bentuk perusahaan, dalam bentuk saham, dalam bentuk obligasi, dalam bentuk tabungan, tiga-tiganya. Tapi hati-hati, kita juga hebat juga Indonesia. Aset kita 541 miliar dolar. Cuman ini harus didiskon dulu, tidak seluruhnya di luar. Yang biru itu terdiri dari modal penduduk Indonesia di luar dan cadangan devisa. Jadi cadangan devisa itu diperlakukan sebagai aset. Kalau berarti itu 541 kurangi 150 ya. Berarti kurang lebih hampir 400. 390 miliar dolar, banyak juga kan? Duit orang Indonesia ada di luar. Bukan 541 ya, 541 itu termasuk cadangan devisa. Nah, saya buat gambar begitu, yang hitam itu selisihnya. Nah, kalau dilihat yang orange, ya memang di sini yang pemerintah katakan bahwa kita masih menarik, masih masukkan dia pelan secara total. Tapi hati-hati, yang biru juga keluar secara total kan, sehingga yang hitamnya tipis tuh landai. Kembali bisa dikatakan wait and see tadi ya. Nah, lalu yang posisi ini kan terdiri dari 3 jenis tadi, ada investasi langsung, ada investasi portofolio, ada investasi lainnya, dibagi-bagi. Nah, ini yang langsung. Nah, investasi langsungnya begini. Nah, kita 337 ada di sini. Ini nggak gampang keluar karena bentuknya perusahaan, bentuknya pabrik, ya misalnya pabrik sepatu atau perusahaan atau bank asing di sini kan nggak gampang kalau mau keluar. Sama dengan masuknya juga nggak mendadak dia. Misalnya dulu satu bank Korea mau beli Bank Bukopin dulu prosesnya bisa 4-5 tahun. Begitu juga dengan bank-bank lain. Nah, tidak gampang, nanti keluar juga nggak cepat. Khusus ini punya logika itu. Dan masih bolehlah saya menerima pendapat dari pemerintah bahwa kita masih cukup menarik, masih layak investasi kan. Sayangnya di situ kan nggak dibedain investasi ke bank, ke pabrik sepatu atau ke mobil dengan yang masuk ke nikel, kan campur semua. Yang penting foreign direct investment. Nah, yang biru kita juga pelan-pelan menanjak. Sekalipun harus diakui untuk FDI-nya asing masih baik. Apalagi ini Danantara juga ngajak-ngajak kan. Nah, itu yang kita harus peserta kursus ini nggak boleh apa ya istilahnya itu stereotip. Saya tidak ingin kita melihat investasi itu langsung positif, tapi juga jangan dilihat negatif. Jadi kan investasi apa, di bidang apa, hasilnya apa. Nah, ini jangan mengikuti berita wah investasi mendorong. Iya, investasi pasti mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi ada misalnya contohnya di Indonesia itu yang namanya I-Core ya, efisiensi. Karena kita negara tidak efisien ya
untuk memperoleh 1% pertumbuhan ekonomi itu butuh lebih dari 6 kali lipat investasinya. Misal, jadi di sini ada detail-detail yang harus diperbaiki. Nah, bagaimana dengan investasi portofolio? Nah, ini gambarnya. Ya, posisi ya, kayak yang bab NPI tadi harus setahun, yang ini posisi di tanggal yang disebutkan itu. Kalau triwulan 3 berarti 30 September 2025. Nah, jadi ada duit 278, kita nggak tahu, kalau 30 Desember mungkin yang nggak jauh dari itu. Jadi yang berupa saham dan berupa surat utang itu 278 miliar dolar. Ya kasat mata saja yang berupa SBN pemerintah itu di 900-an miliar ya, 900 triliun ya. Jadi kemudian yang di saham kita tidak tahu, mungkin kisaran 1.000 triliun juga, yang di surat berharga Bank Indonesia berapa. Kalau didolarkan ya segini. Nah, ini hard money ya, dia bisa keluar cepat, panas dia. Kalau yang tadi pabrik masa mau dibongkar seminggu 2 minggu nggak bisa, sebulan nggak bisa, setahun pun nggak bisa. Tapi kalau yang duit ini bisa kan, dia jual saham, rontok harga saham. Dia jual surat utang besar-besaran, pemerintah kelabakan nanti mau buat surat utang baru, orang yang di pasar aja pada jual. Jadi biar punya imajinasi ya. Ya, mengapa kita khawatir ketika asing menjual surat utang yang dia miliki, surat utang pemerintah? Ya, kekhawatiran pertama ketika dia pada jual di pasar, pemerintah kan tiap bulan, sebulan beberapa kali lelang untuk utang kan. Ini aja di pasaran banyak kok yang jualan utang itu. Ini gimana lakunya? Nah, akibatnya kalau banyak supply, ini mau jual, pemerintah mau jual, nah harganya turun. Ya, kalau harganya turun, itu berarti bunganya naik. Nah, bisa kita sekarang ini harga Sun itu ya di 100, 101, 99, jarang 100, 101. Kalau dia 90 ya bunganya berarti 10% lebih. Itu yang dikhawatiri. Nah, saya ulangi, duit asing itu banyak. Duit kita di luar ya lumayan, 39 miliar ya. Jadi sekalipun banyak, stagnan kan itu berapa tahun tuh. Dari 2020 kan segitu-gitu aja toh. Nggak jauh-jauh dari 280. Ya, bagaimana menjelaskan ini? Ya masih layak investasi. Tapi mereka nggak nambahi. Gitu loh. Ya, wait and see untuk nambahi atau wait and see untuk keluar. Nah, gitu toh pertanyaannya. Lalu bagaimana dengan other investment? Nah, ini yang paling menarik. Jadi yang duit asing di Indonesia dalam lembaga keuangan terutama, itu yang orange. Ya, sebetulnya stuck juga sama dengan tadi investasi portofolio tadi, malah naik sedikit kan. Jadi dari sisi itu ya wajar. Tapi yang menarik yang biru, makin banyak modal penduduk Indonesia yang parkir di luar negeri. Akibatnya kan defisit tadi. Nah, ini ya, jadi lebih banyak kita di luar. Apakah akan lanjut yang biru ini ke sana? Jadi dari sisi ini benar juga sih strateginya Pak Prabowo ngumpulin dan antara Patriot Bond supaya balik ke sini. Nah, di sini nanti biar Yanuar yang jelasin gimana kalau duit-duitnya itu ada di hedge fund gitu ya. Ya, dia apa? BlackRock di mana yang nggak tahu. Tanya Yanuar nanti. Itu ya mereka keganggu dong. Karena ini duit-duit dari Indonesia ini lumayan parkir di mereka. Ketika mereka dipaksa pulang, ya di sana ini ada apa ini? Nah, di sini jadi teori konspirasi kan. Ini contoh aja ya konspirasi. Wah, makanya ada MSCI, ada Moody's gitu-gitu loh digertak. Lalu ada kebalikannya lagi, ada kita rundingan. Sebenarnya ya ancam-mengancam kalau teori konspirasinya. Kalau kita tidak mau nuruti ya gitulah. Tapi kalau kita maksa, nanti duit-duit mereka yang parkir di luar suruh pulang, mungkin yang orang yang di sininya tuh ya nggak bisa, nggak ada pilihan, harus pulang kan, harus beli bond ini, bond itu, taruh. Tapi yang ditempati kan bisa saja, atau saya minta tolong, Pak tolong digertak ganti supaya saya nggak usah tarik duit. Ya bercandanya begitu ya, silakan dipikirin ya aspek itu. Nah, itu namanya posisi investasi internasional Indonesia. Nah, udah berapa topik? Sudah 4 topik ya. Neraca BPS,
NPI, PII. Nah ini yang keempat, utang luar negeri. Nah ini data terkininya. Utang luar negeri itu sudah 431 miliar dolar ya. Utang luar negeri terdiri dari tiga kelompok, pemerintah, Bank Indonesia, dan swasta. Nah kita lihat itu. Jadi yang menarik tahun 2025 tadi yang meningkat pesat itu pemerintah 5,48%. Yang Bank Sentral, Bank Indonesia turun. Nah jangan lupa pemerintah itu hampir separuh dari utang luar negeri itu adalah utang pemerintah. Nah saya sedikit tambahkan dulu. Banyak yang tidak cermat bahwa utang pemerintah itu beda dengan utang luar negeri. Utang luar negeri itu namanya external debt ya. Utang pemerintah itu government debt atau public debt. Nah, utang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Sedangkan utang luar negeri terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan utang luar negeri Bank Indonesia dan swasta. Jadi dia beririsan tapi tidak sama. Setiap kali saya nge-tweet atau di YouTube itu, wah netizennya langsung, wah ini pemerintah nggak beres ya. Kalau utang luar negeri nggak hanya pemerintah ya, jadi jangan juga nyala-nyalain terus kan. Beda ini, beririsan. Saya berharap peserta kursus ini jangan sampai confuse nih. Utang luar negeri dengan utang pemerintah itu nggak sama, beda. Ya utang pemerintah ada utang luar negerinya. Nah, sedangkan utang luar negeri selain utang luar negeri pemerintah ada utang swastanya. Nah ini kalau utang luar negeri ini gambarnya, rinciannya. Nah yang swasta itu ada yang lembaga keuangan, ada yang bukan lembaga keuangan. Dan jangan lupa pengertian utang luar negeri swasta itu termasuk utang BUMN. Ini netizen juga suka ngarang-ngarang utang pemerintah ditambah utang BUMN tambah ya bisa saja begitu, tapi harus lihat dulu detailnya. Kalau untuk untung luar negeri ya untung utang sektor publik itu ada datanya lagi. Sayang saya tidak masukkan ini ya. Nah yang jelas ini utang luar negeri. Nah seperti itu. BUMN termasuk utang swasta ya di dalam catatan utang luar negeri. Siapa yang buatnya? Bank Indonesia itu tiap bulan kalau usul ini statistik utang luar negeri. Aslinya bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Sampai sekarang dikatakan begitu, tapi saya kok lihat di lamannya Kementerian Keuangan update-nya lebih lambat. Apakah hanya di BKO saja ikut bantu saja, nggak tahu, dulu bersama-sama buatnya. Jadi klaimnya Sulni ini adalah Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Tapi kalau Anda masuk ke laman Kementerian Keuangan, Sulninya update-nya telat. Kalau di Bank Indonesia tiap bulan. Tiap bulan untuk kondisi 1,5 bulan sebelumnya. Nah kalau digambar, ini gambarnya. Tinggal ditafsirkan aja dari 97 sampai dengan 2025. Jadi belakangan ini memang naik. Nah turun, nah ini gambarnya, gambar trennya. Nah kurang lebih begitu, kita percepat ya supaya ada tanya jawab. Ini utang luar negeri dilihat dari sisi pertumbuhannya. Kemudian ini dari sisi khusus utang pemerintah. Nah di paparan Ibu Bapak saya buat lebih rinci. Nah kemudian ini khusus utang Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini melompat karena ada dua faktor. Tahun 2021 ada faktor IMF, tahun 2023 sampai sekarang ada faktor sekuritas rupiah Bank Indonesia, tepatnya SRBI dan SPBI, sekuritas valuta asing Bank Indonesia. Ya kalau dilihat gambar-gambar ini misalnya ini, ya kita sih masih kontrol ya, masih manageable utang luar negeri. Tapi kalau dibandingkan dengan negara lain, kita lebih buruk. Perbandingan jangan dengan negara, tapi dengan rata-rata low and middle income countries. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan uraian saya ini bisa memberikan gambaran atas kondisi transaksi internasional Indonesia, penduduk Indonesia dengan asing. Masih ada waktu 40 menit nih kita bisa tanya jawab. Ada yang? Ya, pakai suara. Ya, Assalamualaikum Pak Walil. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya off cam ya Pak, karena lagi nggak kondusif ini mau buka. Ya. Eh, Mungkin ini sih Pak Walil, tadi ada pertanyaan terkait tadi Pak neraca, eh, bukan balance of payment, tadi itu yang terkait neraca yang tentang pendapatan primer itu Pak. Ya. Primer itu kan ada, tadi Bapak bilang ada pembayaran bunga ya Pak. Apakah itu salah satu transaksi yang dilakukan pemerintah untuk bayar bunga utang, baik itu obligasi
itu dimasukkan ke dalam situ, Pak. Makanya kenapa angkanya besar. Jadi kayak tadi saya lagi mengira kira-kira kalau pemerintah bayar bunga utang yang sampai 599 triliun gitu dan yang terakhir itu akan masuk ke neraca yang mana, Pak? Atau sebetulnya nggak ada di neraca transaksi ini. Itu, Ya. Pak. Kemudian yang kedua terkait statistik utang luar negeri. Nah, Hmm. ini juga saya kemarin agak kesulitan ketika saya ingin mencari data tentang pembayaran bunga utang untuk utang luar negeri. Nah, itu kan tidak detail ya, Pak, nggak diperlihatkan bunga utang berapa banyak yang harus dibayarkan. Nah, itu karena kalau dari data eh, Kementerian Keuangan gitu ya, Pak, atau tadi utang pemerintah itu kan nyampur ya, Pak, dalam negeri juga. Jadi Ya, saya betul. bingung untuk memesahkan gimana kalau spesifik untuk utang luar negerinya aja. Mungkin itu, Iya. Pak, Iya, ya. pertanyaannya. Ini Terima kasih. pertanyaan peneliti, Ibu. Jadi memang betul bahwa di pendapatan primer itu mencatat soal penerimaan dan pembayaran. Ini dulu di kepala kita ya, karena orang kita kan nggak semuanya miskin. Ada yang punya surat utang pemerintah Amerika aja ada yang punya orang sini. Nah, maka terhadap pembayaran berarti adalah bunga atas surat utang yang dimiliki asing, baik itu surat utang pemerintah maupun surat utang swasta kan, mungkin Telkomsel punya obligasi, Garuda punya obligasi, Wika punya obligasi yang dimiliki asing. Nah, di sini masalahnya. Jadi betul tadi ya, pemerintah untuk 2026 mencatat 599 ya. Di tahun lalu yang direalisasikan 537 triliun. Tapi itu kan terdiri dari apa namanya, yang luar negeri dengan dalam negerinya juga bukan karena rupiah. Jadi biarpun itu surat utangnya itu rupiah, tapi dimiliki asing, tercatat sebagai pembayaran bunga kepada asing. Karena itu bingung pasti Nadia, karena adanya kan gitu. Nanti kalau diperiksa di laporan keuangan pemerintah pun kan adalah bayaran terhadap yang domestik, nanti di rincian ada itu, tapi kadang juga nggak muncul dengan yang palas kan. Nggak bisa juga, karena yang surat utang berdenominasi rupiah dimiliki asing, itu berarti pembayaran pendapatan investasi portofolio kalau di sini masuk. Nah, berarti BI pakai apa datanya? Ya BI ini kan mencatat lalu lintas. Dia punya database-nya. Jadi dipilah-pilah juga. Nah, sementara yang pemerintah itu murni membayar semua. Karena itu tadi ada selisih perhitungan tadi, Mbak. Jadi memang di BI juga tidak solid juga catatannya, kan tidak sepenuhnya solid. Saya ulangi ya, di investasi portofolio ini khusus penerimaan dan pembayaran bunga yang terkait dengan surat utang dan saham yang dimiliki oleh asing. Dalam hal contoh tadi adalah surat utang. Dimiliki ya, tidak peduli dia rupiah atau dolar. Nah, sementara yang dicatat oleh APBN adalah pembayaran bunga utang pemerintah, tidak peduli dimiliki oleh asing atau dimiliki oleh penduduk situ. Bagaimana kita mau cari tahu? Ini saya saran ke Mbak Nadia, kan punya lembaga. Buat aja email permohonan resmi kepada Bank Indonesia. Karena itu tadi menjawab yang kedua juga. Bahkan di Bank Indonesia, kalau di Sulni itu kita lihat, kalau saya tidak salah, kan dia berupa Excel tuh, bisa kita unduh selain dokumennya. Di Excel itu entah file ke X berapa gitu, yang paling akhir. Itu ada rasio-rasio, ya toh. Nah, salah satu rasio tadi sudah saya contohkan, rasio yang umum diolah internasional itu, ini rasionya ini. Misalnya rasio external debt stock to GNI. Yang di paparan yang lebih lengkap yang saya bagi ada debt service ratio. Nah, berarti debt service ratio itu di sini nggak ada. Debt service ratio berarti kan adalah bunga dan cicilan dari utang luar negeri dibandingkan dengan, kalau di catatan IMF, IDR ini dibandingkan dengan penerimaan transaksi berjalan, current account tadi, barang dan jasa. Tapi nanti ada yang dibuang, kalau saya tidak salah yang sekundernya tidak dihitung. Jadi hanya yang barang dan jasa plus primer. Nah, dapat rasio kan?
Ya ini anggap pendapatan. Kalau pemerintah kan bayar bunga dan cicilan dibagi dengan pendapatan negara. Kalau DSR external debt ini adalah beban pembayaran utang luar negeri dibagi dengan pendapatan. Pendapatannya apa? Pendapatannya adalah penerimaan current account dengan pengecualian secondary income. Tetapi di BI lain lagi. Ya, di BI itu ada istilah tier 1, tier 2. Jadi dia pecah dua nih. Pengertian beban ini nggak hanya bunga dengan cicilan. Ada apa bagi apa, lihat dibaca. Saya belajar itu berkali-kali bingung. Dan yang penting begini, kalau DSR itu harusnya kita kan diberi angkanya nih. Angka pembilangnya berapa, penyebutnya berapa. Nggak diberi kita. Jadi kita nggak tahu pembilang penyebutnya. Dan angkanya nggak match dengan angkanya IMF atau IDR. Nah kalau di sana kita bisa dilihat di mana bisa disimulasi datanya IMF di database-nya maupun kalau di IDR nggak ada database-nya, tapi sama kan, itu bisa ketemu. Nah, maka saran saya kalau kita mulai dari DSR itu kita tanya aja nih Mbak Nadia, karena si Bank Indonesia ini di Sulninya tuh nggak bilang DSR, dia bilangnya DSR tier 1, tier 2 ya. Tanyain aja. Itu kan ada presentasi, ada tier 1-nya berapa ya, 18 atau 15, saya nggak cantumkan di sini. Di bahan ada, yang satunya 35. Nah, itu bedanya apa? Ada definisinya, tapi kita mau angka pembilang penyebutnya. Buat surat resmi Mbak Nadia, malah saya nanti ikut ngintip. Saya malu kalau awal riski ekonomi nasional tanya ke BI, kan gengsi saya. Tapi kalau Mbak Nadia top 45 saya numpang tanya. Ya Mbak, tanya Mbak. Karena memang sedikit membingungkan itu. Tapi saya ulangi ya, standar internasional itu debt service ratio. Dan kita dibandingin. Nah, saya kebetulan di paparan ini nggak ada. Di paparan yang Bapak Ibu terima ada debt service ratio. Indonesia itu lebih tinggi. Kita mencapai, kalau tidak salah 25% tahun 2024. Datanya baru sampai 24. Nah, rata-rata negara berpendapatan bawah dan menengah kurang lebih 14 atau 13,5. Jadi kita ketinggian. 25 itu juga kalau menurut teori ya batas atas itu. Sampai 25 masih bisa. Khusus external debt ya, bukan yang government debt. Jadi kurang lebih begitu. Itulah negaranya Mbak Nadia. Untuk data-data kita dikasih rasio tanpa tahu pembilang dan penyebutnya. Begitu. Nah, untuk menurunkan dan menaikkan rasio itu bisa main di pembilang, bisa main di penyebut kan. Kalau penyebutnya digedein, nah itu yang kemarin sempat dituduhkan kepada rasio waktu diumumkan 2,92 itu. Wah, ini nanti kalau ternyata enggak. Untuk kali ini pemerintah benar. Jadi waktu diumumkan 2,92 itu BPS belum pengumuman tuh. Sebetulnya saya menghitung, sebenarnya asumsinya pemerintah ini berapa. Dia nggak ngomong. Asumsinya itu ternyata saya hitung-hitung kurang lebih 23.805. Ternyata ketika BPS mengumumkan 23.821, jadi nggak selisih. Tapi tahun-tahun yang lampau selisih. Karena kalau digedein penyebutnya kan rasio defisitnya kan jadi mengecil. Untuk tahun ini enggak ya, mohon maaf, ada ekonom saya lihat yang mau kritik dia nggak ngitung, saya ngitung nggak salah untuk tahun ini. Tapi tahun 22, 23 itu dilebarkan. Nah, maka kembali menjawab ini, jawabannya tidak ada data yang diumumkan tentang bunga utang luar negeri yang dibayar. Tapi kita diumumkan DSR-nya, berarti kan dia ada angkanya. Maka lab 45 buat surat, kami dapat angka tier itu ini definisi ambil dulu. Kami mau tahu berapa angkanya sehingga dapat rasio segitu. Buat surat resmi Mbak. Kalau dia nggak jawab, buat medsos bahwa ternyata Bank Indonesia nggak nyampain. Nah, sambil saya jawab juga karena ini peneliti Mbak Nadia, BPK itu sebetulnya asal dia yang bukan BI ya, itu bisa kita di email kan ke informasi. Saya kemarin minta dia tidak naruh laporan dan selalu tidak pernah naruh laporan OJK, laporan ini yang ditaruh hanya laporan keuangannya. Padahal pengamat kayak saya ini sangat berkepentingan dengan laporan tentang kepatuhan internal. Dikasih minta. Saya kalau itu gagah saya masih minta awalil, kan ada protokol. Tapi kalau yang data ini saya malu Mbak Nadia aja mewakili saya, gitu Mbak.
Ada lagi nggak? Eh, Mungkin kalau boleh nih Pak, saya mau tanya lagi, tapi nggak tahu nih ada yang ingin bertanya lagi. Lebih out of topic, mungkin agak nyinggung sedikit sih Pak dari paparan Ya, Bapak tadi di awal. Kalau tadi kan Bapak perbandingannya dengan data di BPS ya Pak. Nah, saya ya, juga tahun lalu tuh ya, akhir tahun lalu lah, pertengahan tahun lalu tuh saya pakai data dari Trade itu di tahun 2025. Jadi saya lihat ternyata memang posisi ekspor kita ini kaitannya dengan yang kemarin huru hara itu loh Pak, terkait agreement on reciprocal trade ya kan, itu benar, benar, benar. sebagai isu banget ya Pak, apalagi sampai sekarang masih digodok itu sama ekonom. Nah, terus dari data itu memang sebetulnya kan ekspor kita terbesar tuh Amerika, dan itu ya di kisaran 10%, mirip dengan data BPS yang Bapak tunjukkan. Mungkin Mm-mm. lebih besar sedikit. Nah, kemudian yang ketiga tuh ada Jepang, lalu ada negara-negara lainnya. Nah, cuman yang akhirnya saya concern itu kayak misalnya dengan adanya, ya kita kan tahu memang ini tujuannya untuk negosiasi tarif, yang mana tarif memang bisa berdampak gitu ya Pak. Apalagi Ya, ya, kita banyaknya ekspornya untuk padat karya kan Pak, kayak aparel, kemudian footwear, yang sifatnya memang itu menciptakan multiplier di Indonesia. Cuman yang menjadi concern saya, apakah memang itu pertimbangannya, kalau menurut Pak Awal juga gitu Pak, apakah memang betul adalah untuk menyelamatkan perekonomian kita, atau mungkin dari sisi misalnya kalau Pak Awal awal pertemuan kita bilang itu karena utang kita sangat bergantung gitu ya sama asing, ya, makanya ya, kita ya, ya. condong ke Amerika. Tapi kalau dilihat dari data utang luar negeri pun atau obligasi pun, Amerika sebetulnya nggak terlalu besar juga, saya besar, cuman maksudnya tidak kalah besar, masih ada negara-negara lain seperti di Iya, Eropa, dan ada yen, SBN-nya, kemudian Australian dollar. Nah, itu kayak akhirnya pertimbangannya tuh atas apa ya Pak? Jadi saya kayak mikir lebih baik kita ketembak sekarang gitu ya. Saya ekonomi akhirnya dampak multipliernya ke tenaga kerja, atau sebetulnya daripada yang sifatnya ini perjanjian ini kalau sampai ditindaklanjuti itu akan sepanjang masa depan iya, iya. Indonesia gitu. Jadi kayak better Pak, menurut Pak tuh sebetulnya mempertahankan apa sih Pak itu mungkin? ya. Kalau terkait dengan rundingan-rundingan, udah banyak pendapat ya. Itu memang kita nanti ini direktur riset saya Mas Andri juga akan taping, nanti akan tayang di kanal saya. Intinya itu memang kesalahan runding kita, kesalahan kita menghitung, kesalahan bereaksi ya. Eh, itu udah, nanti detailnya silahkan dipelajari. Tetapi saya mau jawab yang kaitannya kok pada dasarnya kan kita takut itu berarti sama Amerika. Mau takut karena digertak, apa takut betulan, atau takut karena ada Pat Gulipat, itu soal lain. Nah, saya kan pernah nyampaikan di Lab 45 ya bahwa ketakutan itu terhadap Amerika karena pada dasarnya dari data yang tadi kita sajikan, dalam hal barang kita bergantung kepada Cina. 41% impor kita dari Cina, 24% ekspor kita ke Cina. Sementara ekspor dan impor kita ke Amerika sekalipun nomor 2 ya, tapi kan tidak sedahsyat itulah. Nah, tetapi tadi kalau kemudian Mbak Nadia mengartikan, itu saya pernah bilang waktu itu bahwa masalahnya pasar keuangan kita itu dikuasai oleh Amerika and her gang ya, meskipun gengnya ini berubah-ubah nih sekarang. Sementara kita dengan Cina barangnya. Nah, kok data utangnya nggak mendukung? Iya, kalau data utang itu, utang terbesar kita, utang luar negeri terbesar Indonesia itu adalah kepada Singapura. Nah, nomor 1 Singapura, Cina pun kalah. Nah, Cina dengan Amerika ya selisih sedikit, banyakkan Amerika sedikit, tapi betul hanya 27 miliar dolar. Tetapi yang saya maksud dengan keuangan itu tidak bisa terlihat di Sulni, tapi di sini. Investasi portofolio modal asing yang masih ada di Indonesia 278 miliar dolar. Kalau dia bentuknya saham, surat berharga yang bukan surat utang, nggak ada di Sulni. Sulni utang, saham kan nggak. Ini 278. Nah, satu ya. Dan terdeteksi bahwa di pasar surat utang dan pasar surat saham itu ya masih gengnya sana masih. Dan Amerika masih penting. Dan jangan lupa MSCI, Moody's, S&P, Fitch,
apa itu Russell ya, apa FTSE Russell, macam-macam lah. Para pemberi rapot itu ya kliennya investor. Sebenarnya kita nggak peduli rapot itu bisa kan, tapi rapotnya itu bukan kita yang sebetulnya yang khawatir, yang bisa naikin kelas atau tidak naikin kelas dia, tapi yang pakai orang lain. Nah di situ kan, kenapa dia berdampak? Ya karena struktur ini. Tadi saya katakan, kalau tadi kan tahunannya, kalau wait and see dia lalu dapatnya kita dinilai buruk, dia keluar 278 sama ini. Nih, sama 187 ya, dijumlahkan 460 miliar dolar. 1 miliar dolar itu 17 triliun ya kurang lebih ya. Nah, kalau keluar 10 berarti 170 nih. Belum pernah kita keluar 170 triliun nih di waktu-waktu ini. Bagaimana kalau keluar 10 miliar dolar dalam waktu seminggu? Kira-kira rupiah berapa gitu aja lah. Dan kalau keluar 10 miliar dolar dari 200 kan nggak besar-besar amat kan? Ini subjektif ya. Tapi karena subjektif saya seorang ekonom, ya silakan menafsirkan lah. Yang dipegang itu. Kalau kamu tidak ini sebenarnya ancaman terbesarnya bukanlah pada ekspor impor alas kaki segala. Indonesia kreatif. Sebenarnya kalau umpamanya kita ditarifin berapa, kita bisa jual kemana-mana kok. Karena kalau sudah terbiasa, saya misalnya berdagang jual ke B, ke C ya, karena nyaman terus saja. Tapi kalau B, C-nya nggak mau beli atau belinya nggak macam-macam, kita harus percaya kemampuan pengusaha kita untuk melebarkan pasar itu ya ada. Nggak, kita nggak mati. Jadi ingat loh dulu yang membuat Cina tuh maju itu gara-gara Amerika juga kan. Dulu apa dulu ya di blokade ya. Ya itu manusiawi sebenarnya. Maksud saya jelas bukan itu yang dipakai ancaman. Tapi yang pakai ancaman, lu rupiahmu mau berapa? Sekali lagi ini saya disclaimer. Ini imajinasi. Saya tidak bisa mempertanggungjawabkannya sepenuhnya secara ilmiah. Bagaimana kalau yang jadi ancaman ini, lu mau kami mau buat capital outflow, rupiahmu 25.000 atau nuruti maunya kami. Bagaimana kalau yang terjadi yang tidak dibicarakan adalah itu sebenarnya. Karena itu yang paling kepegang banget. Wong kita baru digertak Moody's saja langsung saham rontok kok. Gertak lo itu, belum ini lagi saham. Moody's, MSCI saham ini. Moody's adalah ini. Itu kenapa saya ngotot menyampaikan kajian ini. Dan nanti tanya teknisnya di Mas Januar. Tapi mohon izin ya, ini kan kursus ya. Jangan sampai rekaman potongan tertentunya membuat saya susah. Make sense nggak Mbak Nadia? Baik Pak, jadi emang intinya nggak bisa lepas dari ya lebih takut ke capital outflow-nya ya. Ah ya, capital outflow. Yang paling ditakuti capital outflow, rupiah jatuh. Itu yang paling. Dan permintaan mereka juga nggak terkait dengan tarif 0%. Itu perhatikan aja. Yang lebih strategis lah, soal mineral, soal tanah jarang. Itu lebih serius daripada 0%. Bener nggak, Andri? Ada lagi nggak? Baik Pak, terima kasih banyak untuk jawabannya. Ya, kasih Pak Wali. Ya, silakan. Rimas. Assalamualaikum. Kan tadi di paparan saya coba lihat debt to service ratio di 2025 ini kan meskipun ada tier 1, tier 2 tapi ada kecenderungan menurun. Ya. Akan tetapi tadi untuk data yang terkait dengan utang luar negeri itu terkait dengan SRBI itu kan di tahun 2024 itu menunjukkan kenaikan yang signifikan begitu ya. Akan tetapi di tahun 2025 menurun datanya, akan tetapi itu rate-nya masih sangat tinggi. Nah, menindaklanjuti yang tadi disampaikan soal pasar modal Indonesia, kalau saya tidak salah itu dikaitkan juga dengan pidato presiden di Davos, Swiss yang mengatakan bahwa
Indonesia kuat dan dalam sejarah tidak pernah mengalami gagal bayar utang seperti itu. Nah, ini saya mau mengkaitkan dengan nilai tukar rupiah, Mas Awalil. Eh, kan kalau yang saya tangkap dari beberapa kontennya Mas Awalil dan Mas Yanuar terkait dengan SRBI itu eh, dilakukan oleh BI karena BI ini terlalu banyak menyerap surat utang pemerintah seperti itu sehingga melakukan lagi pendalaman dengan menerbitkan SRBI. Nah, pertanyaan saya sebetulnya pelemahan rupiah itu efeknya apakah memang faktor terbesarnya dari capital outflow tadi atau memang karena amunisi BI yang kemudian melemah begitu atau berkurang sebagai akibat dari BI itu masih memiliki atau memegang surat utang pemerintah terlalu besar dan mereka masih memiliki kewajiban SRBI yang cukup tinggi begitu sehingga kemampuan untuk melakukan intervensi di pasar itu lebih terbatas. Nah, ini kan juga menarik kalau misalkan kita lihat keluhan dari Pak Peri bahwa rupiah itu sepertinya sudah under value gitu dengan nilai yang sekarang. Mungkin itu dari saya, Mas Awalil. Terima Ya, saya jawab yang soal apa eh, kebingungan kita lah dalam hal ini, Rimas, itu sementara kita utangnya masih gede, misalnya SRBI kepada luar negeri yang berbentuk utang luar negeri, itu tapi kok bayar bunga kita turun, meskipun tidak ada rinciannya ya, karena kalau DSR turun itu berarti kan eh, bisa cicilannya jatuh tempo, bisa bunganya. Tapi berdasarkan pola cicilan dan jatuh tempo itu kan relatif organik ya, bunga yang bisa naik turun kan, benar begitu logikanya. Nah, jawabannya adalah memang sedikit turun itu memang pada tahun 2025 itu secara umum itu dibandingkan tahun sebelumnya 2024 itu yield bunga rata-rata lebih rendah, Mas, memang. Jadi lebih rendah. Memang di rata-rata di 24 itu mendekati 7 secara umum ya, yang benchmark. Di 2025 kemarin di 6,2, 6,3, malah hampir 6. Jadi itu yang penyebab utama DSR turun. Meskipun saya sudah sampaikan tadi ke Nadia, minta datanya aja kita. Maksudnya minta itu berapa sih perbandingan dengan berapa TIR itu. Nah, bahkan di DSR yang dibagi itu kan, yang kalau saya tidak salah ada itu yang, tapi data sampai 2024 itu tren dunia sebenarnya kan. DSR rata-rata turun kan, itu Indonesia juga turun sedikit. Kalau kita stuck kayaknya 24 itu, jadi 24 itu naik setahun karena data 2022-nya belum ada. Tapi trennya rata-rata itu turun. Ya memang ada kecenderungan suku bunga secara rata-rata itu tidak tinggi. Ya, belum rendah banget tapi tidak tinggi. Jadi bisa perbandingan dengan tahun-tahun lama. Itu sebab utama kenapa DSR relatif turun. Dan juga ada aspek lain ya di soal cicilan dan jatuh tempo. Nah, maka saya masih percaya angka itu turun TIR itu ya masuk akal. Nah, yang kemudian harus hati-hati data saya tadi itu saya taruh data utang luar negeri Bank Indonesia kan. Berarti kan khusus yang dimiliki oleh asing. Dia dapat, tapi yang pegangannya itu tidak yield ya, yang dibayar itu adalah kupon. Yield itu untuk trading, baik itu SRBI maupun SBN. Nah, dan itu kecampur. Asing itu masih lebih banyak pegang SBN dibandingkan SRBI. SRBI di akhir 2025 itu kurang lebih 800 ya yang rupiah. Nah, kalau yang di tahun 2024-nya itu 1000. Mulainya 23 Mas itu September. Nah, tetapi tidak seluruh SRBI ditambah SPBI itu dimiliki asing. SPBI-nya dikit ya, mungkin hanya 50-an triliun. Kembali ke angka bulat aja deh, 1000 misalnya. Itu yang dimiliki asing hanya 25%-nya. Nah, itu tadi yang ada itu tadi kalau di miliar dolar kan. Nah, itu yang dibayarkan. Maka berdasarkan itu DSR yang sedikit turun dalam perhitungan Bank Indonesia itu cukup logis akibat
suku bunga yang dibayar itu bisa turun. Dan ketika lelang juga di 2025 separuh tahun itu SRBI udah ini. Waktu awal-awal 2024 itu di atas 7 ya, di atas SBN. Di 2025 separuh tahun di bawah SBN. Nah, menarik ini memang, banyaklah dinamika di situ. Nah, kenapa juga dia berani mengurangi? Jadi mengurangi itu artinya begini, karena si SRB itu ada yang 3 bulan, 6 bulan, ya, ada sebulan kalau tidak salah masih ada. Itu dia berkurang karena ketika jatuh tempo CBI tidak lelang lagi, berarti kan berkurang posisinya, ya, semacam itu ya. Nah, kepemilikan BI di SBN meningkat tapi tipis, jadi relatif stuck. Nah, berarti kan si BI menggunakan sumber lain untuk memegang SBN. Apa itu? Salah satu yang membuat BI sempat sedikit bergerak itu cadangan emas ya. Karena cadangan emasnya nggak bertambah tonasenya, tapi duitnya kan bertambah. Nah, gitu ya antara lain. Dan beberapa kesempatan cadangan devisa masih sedikit bertambah. Hanya kalau kita, ini saya tadi salah, harusnya ada cadangan devisa nih di slide. Yang dibagi juga nggak ada. Itu laju pertumbuhan cadangan devisa itu melambat, jadi masih naik secara tren, tapi melambat jauh. Nah, maka dengan cara melihat seperti itu, sebenarnya data-data internasional ini lebih meyakinkan dibandingkan data-data pertumbuhan ekonomi. Hanya beberapanya samar karena detailnya kita tidak tahu. Jadi bukan karena angkanya dipalsu ya. Kalau berdasarkan semua ini, saya tetap khawatir kita bisa gagal bayar utang. Jadi dua nih. Kalau utang luar negerinya yang gagal bayar, bukan swastanya. Ya swasta sudah mulai. Kan WK udah gagal tuh obligasinya. Kita tidak tahu pemegang obligasinya asing apa domestiknya, asing biasanya. Nah, Garuda udah pernah diberesin. Jadi obligasinya obligasi swasta. Jadi swasta secara total pelan-pelan turun, tapi beberapa rawan, terutama swasta yang di BUMN. Sedangkan SBN pemerintah yang dipegang asing ada dua macam kan, ada yang rupiah, ada yang valuta asing. Nah ini betul sekali Pak Prabowo, sepanjang sejarah kita bahkan ketika krisis kita nggak bisa bayar ya, kita selalu bayar. Nah kemarin di acara polisi juga saya katakan masalahnya itu segala sesuatu itu ada pertama kalinya. Nah itu yang saya khawatiri. Justru menarik buat saya. Kenapa ya Presiden ngomong itu? Jadi ini kalau Anda ini ganteng, gagah, tinggi besar, biasanya orang kalau udah lama ganteng, lama kaya nggak ngomong lagi kegantengan sama kekayaannya ya. Sudah hukum alam. Jadi kalau udah memang kita ini good boys, nggak bayar, nggak usah diangkat. Kalau diangkat justru berarti itu menjawab ada orang yang khawatir, dan itu di forum apa? Kan match Kak dengan pertanyaan Nadia tadi. Jadi yang mengira kita ada kesulitan bayar utang tuh bukan Awalil, bukan Bread Institute tuh Mas. Cuma saya vokal aja. Moody's itu mau mengatakan itu dengan outlook negatif, tapi kan halus. Pak Presiden mengatakan itu, berarti ada orang yang sampai ke telinga dia, nih jangan-jangan Indonesia nggak bisa bayar utang. Nah tadi hampir 2 jam ini saya jelaskan angka-angka yang terhubung. Ini kan adalah angka utang luar negeri, tapi ada hubungannya dengan utang pemerintah yang nanti di sesi terakhir ya, besok biar Mas Yanuar dulu. Dengan cara memblended ini, dan karena Risma juga, Rimas ya kalau Risma, ini nonton podcast saya dengan Mas Yanuar, benang hijau dari omongan kami itu Mas. Memang agak sedikit kompleks, tapi dengan kursus ini harapan saya ada basic kan, supaya ketika dengar Yanuar ngomong itu, ini loh. Memang saya ini dengan dia kayak udah ditakdirkan ya 2 hari memang chemistry-nya sama. Saya tukang buatin datanya, susunnya. Yang ngomong Mas Yanuar, dia bacanya lebih hebat dari saya. Kita kerjasama lah. Jadi saya ulangi, penilaian kami berdua, dan Bright berarti ada Andri juga, terhadap kondisi kita ini sebenarnya rentan. Itu bukan karena 1-2 faktor. Ya kan? Faktor sektorial itu sudah bilang kemarin. Ya tidak kelihatan buruk, tapi kan nggak ada kelihatan baik kan, tidak perbaikan. Kemudian ketika saya waktu di acara mengatakan soal pengangguran, saya bicara soal keuangan secara umum. Nah hari ini internasional
Nanti besok minggu depan Yanuar akan mengupasnya adalah pasar saham, pasar modal, perbankan. Semuanya kayak bejana berhubungan. Jadi secara umum penglihatan orang ini, bangunan ini oke aja nih, bagus, nggak ada catnya kelihatan baru, jendelanya baik. Ternyata ada gempa 6 skala Richter runtuh karena dia sebetulnya tidak berfondasi yang baik. Kira-kira gitu. Kalau orang, ya orang ini tinggi, besar, gagah, wes pakai motor gede, baru kena hujan sedikit naik motor gede pulang masuk angin gitu misalnya, kayak gitulah, semacam itu aja Mas Risma. Jadi itu yang mau, tapi itu adalah penilaian subjektif kami peserta kursus. Saya bermaksud memberikan alat dan cara analisis, hasil belum tentu sama kita, silahkan. Nah, kira-kira gitu, supaya gak enak juga lama-lama di YouTube itu, wah ini orang provokator, antek asing. Dari mananya antek asing dan provokatornya? Nah dengan ini kan biar kita sama-sama lah. Saya tidak ingin mengatakan juga bisa saja orang dengan data yang sama bicaranya baik ya. Buktinya saya kan diundang oleh Kementerian Keuangan, oleh Kementerian, ini ada teman-teman Kementerian Keuangan. Saya diundang di SESP, artinya kan didengerin toh. Maksudnya didengerin mau dipakai atau tidak soal lain. Saya tidaklah termasuk ekonom yang anti negara ya, nggak ada. Saya terlalu mencintai negeri inilah. Kalau saya sangat kritis sama pemerintah itu ya karena dalam hal kebijakan ekonomi saja. Menurut saya terlalu main-main dengan risiko ekonomi ke depan. Saya bisa tambahkan kan di sini di luar topik ini. Coba ini gini nih kita impor mobil pick up, gila nggak kondisi neraca perdagangan kita begini? Ya toh kita rundingan sama Amerika. Ya sudah, Bapak maunya apa? Kami tanda tangan. Jadi begitu kan? Kalau dibaca sederhana, sampean apa saja saya tanda tangani, kan begitu ya Andrea. Jadi seperti itu. Coba, saya sebagai rakyat Indonesia merasa tidak terwakili oleh tindakan-tindakan ini ya. Ya India itu sudah lama protes sama kita, karena kita surplus terhadap dia. Tapi pemecahannya yang nggak ngimpor 105.000 pick up gitu dong, ya kan? Itu ini apa maksudnya? Nah semacam itu Mas. Ada lagi nggak pertanyaan? Pertanyaan dari chat dari Nalar. Oh. Kira-kira kekuatan amunisi BI untuk ya di 17.000 dengan operasi moneternya itu kuat sampai kapan? Ya, ini menyambung dengan Dimas tadi belum saya jawab. Dia harus begitu, Pak Peri harus ngomong begitu. Sebenarnya 16.800 ini nggak bener, yang bener 16,5, kira-kira gitu kan maksudnya. Fundamental kita, keseimbangan baru kita tuh di 16,5-an. Jadi 16,8 ini terlalu ketinggian lah, kelemahan lah tuh. Nah tetapi kita juga punya info mempertahankan 16,8, 16,7, nyundul-nyundul ke 16,9 untuk tidak 17.000 aja. BI harus operasi pasar kan. Maka jadi ada pertanyaan nalar. Nah, menahan itu apa? Sebenarnya ini kan menyangkut persepsi. Jadi tadi Risma tadi, kalau secara fundamental kita punya cadangan devisa. Tadi saya sudah dijelaskan ini posisi-posisi ini. Sekalipun saya khawatir mereka keluar, tapi belum keluar di tahun 2020. Tapi keluarnya tadi cuma berapa tadi? 6 apa 7 miliar dolar. Belum goyang. Jadi di satu sisi mungkin benar Pak Peri 16,5, tapi di situ lagi boleh kita perdebatkan sebetulnya yang dimaksud dengan keseimbangan baru Bank Indonesia itu apa, kan nggak pernah. Terus dia mau operasi pasar tiap berapa waktu berapa duit, itu rahasia ya. Jadi itu salah satu yang boleh tidak dilaporkan ke DPR, yang dia cadangkan untuk misalnya tiap hari berapa, 0,5 miliar dolar, nggak sampai dengan 100 jutaan lah. 100 juta untuk seminggu itu nggak diberitahu, karena itu jadi informasi orang dalam kan jatuhnya. Ya, di situ pertanyaan nalar jadi sulit dijawab. Maka jawaban teoritis, cadangan devisa. Cadangan devisa kan di bulan Desember ini turun dikit kan dari November, kalau saya tidak salah, Januari ini tadi ya. Jadi 152. Lalu cadangan devisa itu nanti saya tambahkan ya bagian ini, dikirim ulang ke grup. Ada yang cadangan emas, ada SDR, Special Drawing Rights, ada simpanan, currency, ada surat berharga, semacam itu. Lalu
pengertian dimiliki itu sebenarnya lebih tepat dikuasai. Jadi devisa itu dikuasai, bukan dimiliki. Kayak bank, di bank ada duit kelolaan 1.300 triliun misalnya, kalau kayak si Mandiri itu. Ya kan nggak semuanya duit dia. Sama saja dengan Bank Indonesia sebenarnya. Cuma cukup besar. Kalau bank itu kan CAR-nya berapa? 22, 23. Bank Indonesia ini Mas punya dia. SDR dia. SDR itu berarti sedang standby, ditaruh oleh IMF, tapi kita tercatat berutang IMF. Tapi ini memang sejak tahun 2021 dikasih. Artinya perspektif kajian di IMF itu sudah tahu nih, tahun-tahun di setelah ini adalah tahun-tahun kesulitan karena COVID kan, sampai sekarang. Kalau kita sampai pakai ini Mas Nalar, ini yang ada, kalau saya tidak salah, Argentina sudah pakai, Meksiko kayaknya sempat pakai, kita belum pakai. Jadi tahu berdasarkan itu, saya kira kemampuan dia untuk itu tidak besar lagi. Karena itu Pak Peri perlu sentimen positif. Ini ketinggian, kan benar itu. Saya kalau jadi gubernur Bank BI juga ngomong begitu. Nah, kalau kita mau tahu prospeknya, kan kita lihat di data lelangnya Bank Indonesia saya pernah ngajari si Nalar nih kayaknya, yang di NDF. Tapi yang kita harus cek juga NDF. Nah, tapi itu tidak jaminan juga sebenarnya. Tapi kan bisa memproyeksikan. Karena itu saya termasuk orang yang menganggap kalau tidak ada external shock, Mas Nalar, kayaknya sampai 6 bulan ke depan ya di kisaran itu. Kalaupun pernah 17.100 dia balik lagi. Jadi memang di kisaran ini keseimbangan barunya. Sampai 6 bulan ke depan. Tetapi kalau di kejadian-kejadian yang saya jelaskan tadi ada break external shock di bulan Mei. Ini buruknya ya, kalau buruk nih. Karena ternyata berbagai hal, si Moody's buat pengumuman MSCI dulu bahwa ternyata kita tidak melaksanakan rekomendasi dia. Nanti S&P sebentar lagi nih Maret ternyata mirip dengan Moody's dan seterusnya, wah ini bahaya. Tapi apakah kita sudah, nah ini pendapat saya ya, jangan dipegang kalau ini. Sudah kita oke, apa saja disuruh oleh Donald Bebek, kita apa saja kita ikuti, mungkin ini nggak jadi semua. Gitu Mas, mau nggak mau ketiru konspirasi. Tapi tentu ini ngarang saya, karena saya ekonom juga nggak mampu sampai ke itu. Jadi bisa dikatakan kita ini nasibnya sedang lagi terjepit dua kekuatan besar kan, Cina dan Amerika. Amerika lagi galak-galaknya ini, kita lagi takut-takutnya. Kenapa kita takut? Bukankah penduduk kita banyak, konsumsi kita kuat, kita tumbuh bagus. Yang buat takut yang saya jelaskan 2 jam ini. Tuh. Kenapa kita takut sama Cina? Ya tadi kan juga disebut, kita impor dari dia 41%, ekspor 25%. Kalau kita mau nggak takut sama kedua-duanya, ya itu berarti yang harus melakukan bukan ekonom, tapi harus pemerintah, ya kan, harus memulai. Bener nggak kita mau berjuang untuk kemandirian, misalnya antek asing beneran, seperti itu aja sebenarnya. Nah, tapi buat Nalar, karena saya tahu nih tujuan Nalar ini, dia mau nyimpen dolar, nggak usah sekarang lah, ini masih aman ini. Nanti kalau mau nyimpen ya di bulan Agustus, nanti saya kabari. Tapi ini cuma bercanda ya, saya juga nggak tahu. Persis itu Mas, pertanyaan lanjutan Bang Nalar tadi dicek, kira-kira sekali ini sudah waktunya mengumpulkan dolar. Siapa Nalar yang nah? Iya bener dia tukang. Lo punya duit cuma puluhan juta aja mah bergaya Nalar. Kalau nanti sudah punya triliunan baru kamu boleh tanya itu. Ini Nalar ini dekat ya dengan saya, para teman-teman yang lain, ini kawan saya lama. Dia kalau kemana-mana bilang murid saya nggak mau murid kok gitu ya. Tapi ini saya puji nih, Nalar ini salah satu contoh yang dengan basic S1-nya bukan ekonomi kayaknya, tapi rajin belajar, rajin nulis, sehingga memiliki kemampuan menalar sesuai namanya yang menganalisis yang baik. Nah mudah-mudahan jadi inspirasi. Nggak penting S1, S2-nya apa, yang penting belajar ekonomi itu adalah belajar beberapa teori dasar, baca-baca secukupnya, hipotesis, suka data, suka angka, lalu sekali-sekali melengkapi dengan berita,
terus buang segala prasangka, termasuk saya. Kalau saya prasangkanya terlalu buruk, menganalisis sesuatu, oh ini pemerintah pasti salah, biasanya hasil analisis saya juga nggak bagus. Itu harus objektif, itu penting. Bahwa setelah dianalisis lalu kritik, itu soal lain. Itu ya. Cukup ya. Terima kasih. Nanti mudah-mudahan bersedia itu baca yang paparan yang revisi. Nanti saya tambahkan dengan soal devisa beberapa slide. Dan seperti biasanya juga rekaman bisa diminta ke admin ya, untuk yang tidak hadir atau hadir masih pengen ngulangi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa minggu depan hari Sabtu juga jelang buka puasa, tapi jadwalnya dibalik. Saya didahulukan Mas Yanuar ya, untuk Sabtu lagi Mas Yanuar, baru Sabtu depannya lagi saya sebagai penutup. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.